Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara-saudariku dan pemirsa Akhir TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali kita diberikan kesempatan untuk berkumpul menunaikan ibadah di masjid ini, sekaligus juga mengkaji tuntunan dari syariat agama kita yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kita awali pertemuan kita dengan bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah merahmati kita semua, memudahkan pelajaran kita dan memberkahi setiap apa yang kita pelajari, sehingga dengan keberkahan itu mudah kita amalkan dalam aktivitas kehidupan harian kita. Alhamdulillah, hari ini kita mendapati banyak anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tanpa menduga terlampau banyak, alhamdulillah kita kedatangan tamu, bahkan satu keluarga, ya, dari Profesor Munadhir, seorang tokoh dai, ya, kemudian juga alim dari Maroko, dari Maghrib, yang sempat juga sampai di sini dan memberikan kabar gembira bahwa insya Allah beliau akan menyiapkan dan mendukung program pendidikan kader ulama yang kami inisiasi dengan membangun kerjasama untuk mengirimkan ke Maroko supaya setidaknya mempelajari pelajaran singkat selama 3 bulan sebagai persiapan, dan kita akan buka juga kerjasama untuk membuka cabang, kampus atau sekolah di sana nanti dengan tingkatan S1 sampai S3 insya Allah. Semoga kami tawarkan nanti ke teman-teman jamaah yang sekiranya nanti masuk kualifikasi, kita tebarkan informasi ini dan kita coba adakan seleksi terbaik. Mudah-mudahan barangkali kalau bukan ayahnya, anaknya yang nanti jadi ulama di masa depan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nanti di periode selanjutnya kami akan umumkan juga beberapa bagian berita baiknya yang kami umumkan di pekan lalu untuk ke Turki. Alhamdulillah kuotanya ditambah dari 7 menjadi 12 orang, dan kami telah kirimkan juga berkasnya, dan insya Allah sedang terjadi dialog, dan mudah-mudahan nanti seluruhnya diluluskan untuk bisa berangkat. Dan berita baiknya ketika kami kirimkan 12, diberikan juga kesempatan 20 yang lainnya, ya. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Kita nanti coba lihat beberapa kemungkinan. Sekali lagi semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Baik, hari ini kita akan agak istimewa karena saya akan coba antarkan setiap pertemuan sampai ke awal di tahun depan, di bulan Januari, yang kita rencanakan akan mengembalikan pada hari Al-Quran yang kemarin sempat kita buka dengan mukaddimahnya. Di seluruh taklim nanti pengantar pada bulan Januari kemungkinan akan diadakan di akhir Januarinya. Kita akan antarkan pada hari Al-Quran dengan seluruh materi-materi Quran, khususnya persiapan menghafalnya. Diharapkan pada sesinya nanti kita sudah ada hafalan dan kita tunjukkan pada dunia dari jeda itu kita sudah menghafal Quran, dan insya Allah kita menyempurnakan hafalan kita. Karena itu nanti hari ini saya akan bagi setidaknya pada 2-3 bagian. Bagian pertama, kami akan bacakan dulu sesi Al-Quran Sunnah Solution yang cukup istimewa hari ini, karena kami tidak akan membacakan yang sudah dikirimkan via web dan sudah dituliskan di sini, ya, atau juga nanti yang tersambung via WhatsApp. Tapi hari ini kami akan bacakan yang Masya Allah teman-teman, dari ujung daerah di Indonesia, beberapa tempat ternyata terhubung dengan acara kita, dan mereka dibalik keterbatasan media yang antum sekarang bisa miliki, mereka masih mau menuliskan surat dalam bentuk surat amplop yang diposkan untuk menyampaikan pertanyaan kepada kita. Mudah-mudahan ada waktu nanti untuk mengunjungi saudara-saudari kita ini, yang dengan izin Allah kita akan coba sinergikan bagaimana keilmuan bisa melekat dan syiar bisa bertambah, dan kita doakan bersama semoga keislaman kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nanti kita akan teruskan dulu kepada sesi untuk hafalan Quran bagian yang kedua. Ini mungkin dari metode yang kemarin kita ambil untuk mukaddimah pentingnya dari beberapa manhaj dalam Al-Quran yang kita antarkan nanti pada sesi di bulan Januari. Dan saya tidak lupa kepada Luqman yang punya tugas menghafal surat Luqman, insya Allah, ya, insya Allah saya tidak lupa. Kemudian Faiz juga yang menghafal 10 hadis, ya. Baik, mana makhluknya? Baik, ya. Alhamdulillah belum kelihatan teman kita.
Baik, jadi ini satu, insya Allah nanti kita coba dulu. Ini bergantung pada Lukman. Kalau lancar kita teruskan sesi kedua. Kalau tidak lancar, Lukman tanggung jawab ya. Kita minta keluar dulu, kemudian sempurnakan hafalannya. Hati-hati. Tiga, nanti di akhir yang ketiga, karena ini bagian sesi-sesi terakhir dari pertemuan kita di akhir tahun ini, saya akan meminta dengan segala kerendahan hati, teman-teman yang punya kertas atau nanti panitia minta kertas supaya disebar pada jamaah, Anda boleh tuliskan kekurangan-kekurangan dan kesalahan-kesalahan saya yang Anda temukan, yang dengan itu nanti akan jadi bekal bagi saya untuk bermuhasabah. Saya tidak akan suka mengambil sesuatu dari potongan-potongan atau media sosial yang sifatnya barangkali tidak akan kondusif atau tidak akan juga positif untuk saya dapatkan. Jadi saya dapatkan yang konsisten belajar, yang tahu, yang mungkin ada masukan-masukan untuk kita bersama untuk evaluasi. Dan saya tidak merasa kemudian rendah dengan itu semua. Kita di hadapan Allah semuanya punya nilai yang sama, yang membedakan nilai ketakwaan kita saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai insyaallah ikhtiar kita semua. Baik, bismillah bagian pertama. Ini ada 3, yang satu sempat saya keluarkan dari amplopnya. Baik ya. Oh, ini bukan dikeluarkan, maaf saya ralat, bukan dikeluarkan. Tapi orangnya datang sendiri ke sini dari ujung daerah Padang, dari Maninjau sana. Dari ujung daerah Padang datang ke sini, langsung diserahkan ya kepada kawan kami, diteruskan kepada kami ya. Kemudian ini ada 3 amplop, saya baca dulu yang ini, kemudian selanjutnya kita coba buka yang di amplop. Bismillah. Lukman siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebelumnya kami mau minta bimbingan atau petunjuk. Baik, karena sekarang ini baik bermasalah dengan salat. Tayyib. Kita ambil satu saja dulu ya untuk syiar kita semua, walaupun ini sebagian sudah dikomunikasikan. Pertama, banyak lupa dan tidak khusyuk. Ya, semoga di usia yang sudah 76 tahun ini baik, bisa dapat meningkatkan mutu salat. Masya Allah. Ini 76 tahun masih ingin khusyuk. Ada yang 16 tahun, 26 tahun tidak peduli dengan salat. Ini cukup menarik ini. Ya, saya sering mendapati situasi semacam ini. Ada seorang nenek pernah berdiskusi dan beliau menyampaikan satu luar biasa sambil seduh bahkan mau menangis. Beliau katakan, "Ustaz, saya pernah sakit. Kemudian penyakitnya di rumah sakit tidak bisa menjadikan saya sholat sempurna. Saya harus berbaring. Kemudian juga tidak bisa mengambil air wudhu. Saya mesti tayamum. Pertanyaannya, apakah sah sholat saya?" Saya diam 1-2 detik, kemudian menatap beliau dan saya sampaikan, "Bu, ini sudah dalam posisi yang sudah cukup sepuh." Saya katakan, "Bu, ibu ini Masya Allah. Ibu usia demikian masih mau sholat dalam keadaan sakit yang sangat terbatas. Di luar banyak orang merasa sehat tapi tidak ingat dengan sholat." Maka pertama, ketika ada nilai dan rasa seperti ini, saya mengajak pada Anda semua syukuri dulu nikmat itu. Karena itu nikmat terbesar yang Allah tanamkan dalam jiwa antum. Kalau sudah ada kecintaan kepada ibadah, sampai pada titik kualitas yang tidak biasa, levelnya beda. Orang hanya ingat sholat, antum ingat khusyuk. Orang ingat sholat fardu, antum gak mau tertinggal sholat sunnah. Itu artinya ada level keimanan yang lebih daripada yang lain. Kalau Allah sudah naikkan levelnya, antum jangan coba turunkan, karena tidak mudah mengembalikannya lagi pada posisi semula. Misal, Anda biasa sholat tahajud misalnya. Ketika sudah terbiasa tahajud, antum jangan coba tinggalkan. Sebab begitu antum tinggalkan, antum tidak akan mudah mengulang serupa, butuh motivasi 2 kali lipat dari sebelumnya. Beda teman-teman sekalian. Sama, ketika Anda punya kecintaan sholat, ingin ke masjid, cepat respon. Sebab kalau itu mulai luntur, tidak mudah untuk menemukannya kembali. Di situ nanti ada yang dirumuskan dengan halawatul iman. Ya, kenikmatan iman, manisnya iman. Salah satunya adalah ketika kita merasa lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan kecintaan kita kepada Allah dan tuntunan sunnah Rasulnya itu lebih daripada sebelumnya. Jadi ketika Allah sudah jadi prioritas dalam diri kita, maka di situ Anda akan dapatkan di antara kenikmatan dan manisnya iman. Baik, jadi yang pertama, syukuri dulu ini, dan cara bersyukur tidak sekadar mengucapkan alhamdulillah. Saya sering katakan kepada Anda, syukur itu adalah ungkapan yang membutuhkan konsistensi dan komitmen kita. Dalam bahasa bebasnya, syukur itu ungkapan terima kasih atas nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita dengan cara menggunakan nikmat itu sesuai dengan peruntukan yang Allah tetapkan. Misal, Anda diberikan nikmat sehat mata. Anda ingin mensyukuri nikmat mata, tidak cukup dengan alhamdulillah,
tapi gunakan mata ini sesuai dengan fungsi yang telah Allah tetapkan. Apa kata Allah? Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria yang merasa beriman hanya boleh lihat yang baik-baik saja. Ayat 31-nya untuk perempuan di surah 24. Wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan yang merasa punya iman, matanya lihat yang baik-baik saja. Jadi kalau lisan Anda mengucapkan alhamdulillah, tapi pandangannya melihat yang salah, itu tidak disebut dengan syukur. Jelas ya? Anda lihat tayangan yang tidak baik, alhamdulillah, masya Allah, itu bukan syukur, dosa namanya. Jelas ya? Tapi lisan juga begitu. Coba lihat, kalau Anda bersyukur, awas ya, hati-hati. Ketaatan tidak akan bersanding dengan maksiat. Taat tidak akan pernah bersanding dengan maksiat, karena baik tidak akan bertemu dengan yang buruk. Baik dengan baik, buruk dengan buruk. Itu sudah rumus dan fitrah dalam kehidupan. Quran surah ke-24 ayat 26. Al-khabithatu lil-khabithina wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibina wat-tayyibuna lit-tayyibat. Baik ketemu baik, buruk ketemu buruk. Jadi, maaf, taat itu baik, maksiat itu buruk. Jadi taat gak akan bersanding dengan keburukan. Misal, sholat itu taat, mencela itu maksiat. Makanya kalau orang sholatnya bagus, gak akan keluar celaan di lisannya. Jadi kalau antum sholatnya rajin tapi gemar mencela orang lain, pasti ada yang salah dalam kualitas sholat antum. Makanya ketika sholat benar, disebut di Quran surah 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Di fahsya gak akan keluar, mungkar gak akan nampak. Jadi kalau sholat yang antum kerjakan belum mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, ada yang salah dalam sholatnya. Pasti itu. Langkah kaki orang ke masjid tidak akan pernah digunakan pada yang maksiat. Jadi mustahil kaki digunakan untuk sholat, keluar dari masjid pakai sendal orang. Itu mustahil. Keluar dari masjid ngangkut barang orang. Itu mustahil. Keluar dari masjid bahkan di dalam masjid ngambil snack orang. Itu mustahil. Jadi teman-teman sekalian, tolong lihat baik-baik bahwa taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ketika taatnya itu tinggi, artinya maksiat ditekan dalam diri antum. Dan antum tidak bisa mengelabui diri sendiri, terlebih mengelabui Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang munafik yang coba mewujudkan itu, tapi dianggap oleh Allah tidak akan pernah berhasil. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat ke-9. Yakhadi'un Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka mencoba mengelabui Allah dan orang beriman. Di orang beriman itu gak bisa ditipu orang munafik. Gak bisa. Walaupun dia bawa nilai Islam misalnya, ada teori dalam Islam bahwa ini bukan penyimpangan, ini adalah fitrah dalam kehidupan. Gak bisa. Gak bisa. Itu jangankan kepada hati, ke akal kita gak masuk. Jangankan ke akal, ke telinga gak akan nembus. Gak akan bisa masuk. Ya. Wa ma yash'urun, tapi mereka gak sadar kalau mereka melakukan sesuatu yang salah. Di pertama, kita bersyukur bahwa dalam segala hal kehidupan masih ada kalimat-kalimat ini untuk menjadi contoh buat kita. Saya bacakan supaya kita jadi ukuran. Ini beliau 76 tahun sudah berada di level itu. Antum yang sekarang sedang meniti kehidupan dalam pertengahan usia atau yang kita dapati saat ini, kita berada di level yang mana? Maksud saya, kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita, usahakan naikkan level pada tingkatan yang tadi Nabi turunkan teorinya sampai meningkat keimanan kita di Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab dulu yang pertama. Saya suka lupa dalam sholat. Baik, lupa itu dibagi dua. Secara umum dulu ya. Saya belum masuk ke sholat, tapi secara umum. Tolong nanti uraian yang saya sampaikan antum lihat baik-baik secara sempurna. Karena sekarang ada yang hobi motong-motong video. Itu yang bermasalah ya. Yang anehnya kemudian dipotong, sebarkan itu di akhir lah. Saya coba tunjukkan beberapa siklusnya. Yang itu kita abaikan saja, buang-buang energi ya. Sekarang juga kalau dibahas habis waktu kita. Baik, kita kembalikan ke sini. Pertama, lupa dibagi dua. Ya. Pertama ada lupa yang sifatnya positif. Memang bagian dari fitrah kehidupan. Diberikan lupa oleh Allah sebagai anugerah. Karena itu disebut kita insan. Insan disebutkan 65 kali di Quran, di 63 ayat, di 43 surah yang berbeda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, termasuk dalam Ibnu Manzur di kitabnya Lisanul Arab menyebutkan, summiyal insanu insanan. Manusia disebut dengan insan. Kenapa? Minan nisyan, dari kata nisyan, akar katanya nasya, lupa. Li'annahu 'indama 'uhida ilaihi fanasya. Karena ketika dia punya perjanjian dengan Allah, kadang dia lupa dengan perjanjian itu. Bukankah antum berjanji ingin menjadikan Allah sebagai Rabb? Quran surah 7 ayat 172. Alastu bi rabbikum wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Kami berjanji ya Allah menjadikan kau sebagai Rabb.
Rabb itu bukan berarti, maaf, Tuhan saja, ada konsekuensi. Tuhan yang dipatuhi perintahnya, Tuhan yang disembah dengan segala keagungannya, Tuhan yang diakui segala kemuliaannya, Tuhan yang diakui segala perawatannya, muncul rububiyah, sifat ketuhanannya disebut dengan uluhiyah, Tuhan yang dipanggil ketika kita memiliki kebutuhan-kebutuhan, ada asma wa sifatnya, dengan turunan yang lainnya. Nah sekarang persoalannya, maaf, kadang kita lupa di antara turunan-turunan ini. Katanya, mohon izin, Anda mau patuh kepada Allah, tapi dipanggil sholat belum datang juga. Katanya patuh kepada Allah. Kata Allah jangan sombong, sombong juga. Jangan dusta, masih dusta juga. Coba sampai dengan usia sekarang, berapa kali Anda pernah berdusta dalam kehidupan? Silahkan cek. Dusta pada orang tua, dusta pada pasangan hidup, dusta pada anak-anak. Kadang lupa kita. Kadang lupa, karena itu disebut dengan insan. Punya perjanjian, tapi kadang lupa. Dan di antara sekian yang lupa ini, teman-teman sekalian, ada yang sifatnya anugerah, memang bawaan. Kenapa? Untuk meringankan beban kehidupan kita. Bayangkan kalau antum masih ingat dari sejak lahir sampai sekarang. Wah, bisa gila itu. Luar biasa, betul. Semua diingat. Dari mulai lahir sampai sekarang. Apa yang dilihat, keingat. Apa ini, keingat. Teman-teman sekarang, kalau tidak ada lupa, luar biasa. Seorang ibu yang tidak pernah lupa sakitnya melahirkan, gak mau lahiran lagi. Betul, antum yang tidak pernah lupa dengan suatu kejadian yang sulit, berat. Bagaimana menjalani kehidupan itu? Muncul lagi, muncul lagi, muncul lagi. Lihat pohon ada bayangan, keingat gitu kan? Lihat ini ada macam-macam, keingat. Kalau tidak dibuat berikan lupa sebagai anugerah, itu tidak mudah mendapatkan keinginan dalam kehidupan. Itu sifatnya anugerah. Tapi ada yang kedua, maaf, lupa yang bersanding dengan kesalahan. Penyebabnya bisa dua. Satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Ya, satu karena setan, yang kedua karena maksiat. Tayyib, yang karena setan, kita lihat misalnya uraian Nabi SAW, termasuk dalam hadis riwayat Abu Daud. Teman-teman lihat gini, fokus baik-baik. Ketika seseorang sudah mulai bertakbir, dia mulai bertakbir, kata Nabi, fayaqulu syaitan, maka setan akan mulai membisikkan, mengatakan pada benaknya, udhkur kadza, udhkur kadza. Kamu ingat ini ya, ingat ini ya, ingat ini ya. Nanti kalau nggak percaya, silahkan waktu mau sholat isya. Anda kalau belum takbir, itu bisa fokus kita. Tapi ketika mulai takbir, Allahu Akbar, tiba-tiba mulai ingat macam-macam. Silahkan kalau nggak percaya, ingat motor diparkir di mana, ingat mobil begini, ingat kunci begini, ingat handphone belum dijawab. Bahkan materi saya sekarang pun, itu Anda bisa ingat. Hati-hati, nanti ada yang membisikkan begini-begini, kata Ustaz Adi, itu setan. Setan dia bisikan, ingat ini, ingat ini, ingat ini. Kata Nabi, hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli. Sampai ada orang sholat, dia tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Pernah mengalami itu? Itu perbuatan setan. Gak percaya silakan. Itu kalau Nabi sampaikan gak mungkin dusta. Gak percaya nanti pas isya Anda takbir Allahu Akbar, itu seketika muncul. Begini, 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 begini. Sampai titik ketika Anda sedang sujud, ruku atau gerakan yang lain, tiba-tiba Anda baru sadar berapa rakaat saya sholat ini ya. Paham ya? Ini faktor yang pertama, itu gangguan dari setan. Gangguan dari setan. Itu kalau dibawa ke dalam konteks sholat tadi. Ya, kita langsung spesifik pada jawabannya. Allah. Kadang ada dalam konteks kegiatan, ada konteks ibadah yang lain, dibikin lupa kalau seharusnya zakat keluar hari ini. Dibikin lupa kalau antum harusnya menunaikan ibadah ini. Dibikin lupa ketika antum sedang menghafal Al-Quran. Ini karena konteks pertanyaan sholat, kita fokuskan. Dibikin lupa ketika antum mulai bertakbir dalam sholat, sampai tidak sadar berapa rakaat antum sedang menjalaninya. Paham ini satu? Baik. Dua, ada lupa karena maksiat. Lupa karena maksiat. Awas, hati-hati ya. Hati-hati teman-teman sekalian. Saya katakan dari awal tadi, taat tidak akan bersanding dengan maksiat. Ingat kepada Allah. Semua kegiatan yang menjadikan kita ingat dengan Allah, di Quran disebut dengan zikron. Sedangkan zikron, itu sekarang dalam bahasa Arab disebut dengan sesuatu untuk mengingat. Ingat. Lawan dari lupa apa? Ingat. Jadi ketika antum menyebut ingat, itu zikir namanya. Makanya ketika Anda diminta untuk mengingat menghafal Quran, mengingat-ingat Quran, menghafalkannya, bahasa Qurannya zikron. Silahkan cek, bukan hifdun, tapi zikron. Zikron. Quran surah ke-54. Ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Dan sungguh kami telah mudahkan Al-Quran untuk diingat. Kalimat ingatnya menggunakan kata zikron. Zikron. Zikir. Ingat. Bisa diartikan juga menghafal.
Udhkur, coba ingat-ingat, coba sebutkan. Atadhkur, apa kamu ingat? Dan seterusnya. Dzakir, yang mengingatkan. Fadzakir, coba ingatkan. Fadzakir innama anta mudzakir. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dzakir, dari kata dzakara, ingat. Lawan dari ingat itu lupa. Nasya. Nah, lihat baik-baik. Sedangkan zikir di Quran, segala aktivitas yang tidak sekedar menjadikan kita ingat, tapi ingatan ini diarahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan sekedar ingat, tapi dijadikan semua ingatan ini terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, fokus. Mau jalan, ingat Allah. Mau makan, ingat Allah. Mau kerja, ingat Allah. Karena itu dalam Al-Quran, semua kata zikir yang disebutkan, itu tidak akan pernah keluar dari konteks ibadah dan ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh, perhatikan baik-baik, saya agak percepat sedikit. Salat disebut dengan zikir. Salat, misalnya. Itu disebut dengan zikir. Quran, surah ke-20, ayat ke-14. Wa aqimis salata lidzikri. Tayyib, doa disebut dengan zikir. Doa. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalimat-kalimat thayyibah pasca salat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, disebut dengan zikir. Kalimat thayyibah, ya, ada di Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 103. Kemudian, maaf, hal-hal yang menjadikan Anda ingat Allah, jalan ingat Allah, makan ingat Allah, ingat pada umumnya disebut dengan zikir. Lihat Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 152. Fadhkuruni adzkurukum. Misal, Anda beraktivitas, jalan, makan, duduk, kemudian berbaring, itu diminta untuk zikir ingat pada Allah. Quran surah ketiga Ali Imran ayat 191. Misal, alladzina yadhkuruna Allah, yadhkurun, zikir, ingat Allah, qiyaman, berdiri ingat Allah, wa qu'udan, duduk ingat Allah, wa 'ala junubihim, berbaring ingat Allah. Perhatikan, setiap disebutkan kalimat ingat, itu selalu bersanding dengan taat, ibadah. Korelasi positifnya, orang-orang yang meningkatkan ketaatannya kepada Allah, taat, tingkatkan. Bukan sekedar dia akan terhubung kuat dengan Allah, tapi akan dijaga ingatannya dalam setiap aktivitas yang dia jalani. Demi Allah saya katakan ya, kalau Anda ingin cepat mengingat sesuatu, di antara cara tercepatnya, perbaiki hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena semua kalimat ibadah di Quran umumnya disebut dengan kalimat zikir, ingat. Anda tingkatkan ingatan kepada Allah, Allah tambahkan kepada Anda ingatan dalam kehidupan. Termasuk penghafal Quran, itu paling hebat. Makanya kalimat zikirnya 4 kali disebutkan di Quran. Ini sudah penelitian, Anda sudah bisa hafal Quran, itu otomatis paling minimal 3 kali ingatan Anda akan menguat dari biasanya. Dengan cara, maaf, jika memang hafalan Anda dikerjakan dengan cara yang benar. Nah, lawan dari ingat, apa tadi? Lupa. Lawan dari taat apa? Maksiat. Masih ingat? Maksiat. Perhatikan, ini agak sedikit rumit ini. Zikir, ingat. Caranya taat. Lawan ingat, lupa. Baik, lawan dari taat, maksiat. Jadi kalau Anda banyak maksiat, Anda akan lupa dengan Allah. Anda banyak maksiat, Anda lupa dengan ibadah. Anda banyak maksiat, terganggu ibadah Anda. Anda banyak maksiat, Anda banyak melupakan hal maslahat dalam kehidupan Anda. Makanya kalau ada orang mengerjakan maksiat, konotasinya lawannya taat. Ketika ada orang taat, konotasinya dia semakin ingat. Ingat dengan ibadah, ingat dengan khusyuknya. Jadi yang kedua faktor yang menyebabkan terganggu seseorang ibadah, ketaatannya terganggu, salah satunya dengan maksiat. Maksiat bisa menyebabkan orang lupa. Lupa pada apa? Ibadah. Jelas sampai sini? Tayyib. Awas, ini agak sedikit rumit ya bagian kedua ini. Apa korelasi maksiat menjadikan orang bisa lupa? Maksiat lawannya taat. Begini cara memahaminya. Taat diturunkan dalam bentuk zikir. Zikir kosakatanya adalah ingat. Ini amalannya, ini ada salat, ada doa, ada kalimat thayyibah dan seterusnya. Jadi kalau orang banyak ibadah, maka meningkatkan ketaatan, semakin ingat dengan Allah. Ingatan dikuatkan oleh Allah. Lawan dari ingat adalah lupa. Perhatikan baik-baik. Lawan taat adalah maksiat. Korelasinya, kalau orang banyak maksiat, dia akan banyak lupa. Apa yang pertama dilupakan? Ibadah. Ibadah. Ya, karena kontra, paradoks atau lawan daripada lupa di sini adalah ingat terkait dengan ibadah. Makanya kalau ada orang lupa dalam ibadahnya, tidak fokus dalam ibadah, coba cek dulu, antum mengerjakan maksiat apa sebelum ibadah itu. Karena hanya orang yang melakukan maksiat, dia tidak akan peduli dengan ibadahnya.
Karena itu ketika orang munafik disebut di Quran ibadah, disebut oleh Quran, kalaupun sholat, malas dia. Kalaupun ingat dalam sholatnya, cuma sedikit, yang lainnya mikirin yang lain. Buka Quran surah keempat ayat 142, paling kanan sebelah atas. An-Nisa ayat 142, ini prakteknya. Ini teorinya, ini turunannya, ini prakteknya. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqina, sungguh orang-orang munafik itu, lihat kalimatnya, yukhadi'una Allah, mereka mencoba mengelabui Allah dalam ibadahnya. Jadi mereka pura-pura seperti ibadah padahal nggak fokus dengan ibadah. Munafik itu kan termasuk tingkat tertinggi dalam maksiat. Termasuk tertinggi, makanya muaranya neraka jahanam, Pak, Bu. Munafik itu muara terbesarnya neraka jahanam. Lihat ayat 140-nya, Quran surah keempat ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Langsung ke ujung ayatnya, Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'an. Allah akan menghimpun orang munafik bersama dengan orang kafir di neraka jahanam keseluruhannya. Awas, lihat baik-baik. Ibadah enggak? Ada yang ibadah. Cuman ibadahnya itu karena banyak maksiatnya, dia nggak bisa khusyuk dalam ibadah. Bahkan hanya mengelabui orang saja. Yang penting saya sholat, dia mencoba menipu Allah. Mengelabui orang sekitarnya supaya kelihatan dia sholat. Yukhadi'una Allah, maaf, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Padahal dia cuma menipu diri sendiri. Capek-capek kamu sholat, saya juga nggak perhatikan, nggak tahu Pak. Saya nggak nilai, saya nggak berikan pahala. Tapi yang paling menarik, begitu mereka sholat, qamu kusala, memang sholat, tapi malasnya kelihatan. Jadi kalau Anda, maaf teman-teman, Anda satu kali ada sifat malas dalam ibadah. Misal, mau sholat malas, mau ruku malas, mau sujud malas, hati-hati betul, hati-hati. Anda mesti evaluasi, maksiat apa yang Anda kerjakan sampai membuat Anda malas dalam ibadah. Hati-hati, pasti pernah maksiat, gak mungkin kalau gak maksiat. Dan yang paling berbahaya adalah pada titik yang tertingginya. Lihat, wala yadhkuru dzikr wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak ingat dengan Allah kecuali sedikit saja. Sedikitnya apa? Sedikitnya masih mau sholat, cuman dalam sholatnya tetap gak ingat Allah. Yang diingat fulan, ini, itu, maslahat dunia dan sebagainya. Wala yadhkurunallah, tidak ingat. Apa lawan tidak ingat? Lupa. Dibuatlah dia lupa dengan nilai ibadahnya. Jadi kalau ibadah gak ingat Allah, maaf, kadang cepat, kadang lupa rakaat, kadang tidak ada fokus dan sebagainya. Kalau Anda mengalami sifat seperti ini, maaf, coba pikirkan pada diri kita. Dari dua kemungkinan tadi, ada yang positif, ada yang negatif. Di mana posisi kita kalau mengalami seperti itu sesuai dengan pertanyaan Ibu tadi? Ustadz, saya sering lupa kalau sedang sholat, sehingga lupa itu tidak memudahkan saya mendapatkan kekhusyuan. Bagaimana saya supaya khusyuk dan menghilangkan lupa ini? Kalau yang dimaksudkan lupa yang pertama, maka itu bagian yang normal dalam kehidupan. Karena semakin semakin usia berkembang, semakin kelemahan didapatkan. Itu sudah bahasa Quran. Ya, Allah menciptakan kita dari kuat. Semua memba'ni kuwatin dha'f. Kemudian setelah kuat jadi lemah lagi. Sampai kemudian semakin sepuh, semakin melemah ingatan-ingatan kita. Jadi kalau kemudian Anda mendapatkan bagian pertama, itu normal. Cara untuk bisa menguatkannya lagi, supaya terjaga fokus sholatnya, saya sarankan jangan tinggalkan sholat berjamaah. Itu caranya. Simple. Jadi kalau yang laki-laki ke masjid, perempuan nggak bisa ke masjid di rumah, yang penting jamaah. Sebab kalau berjamaah, ada yang saling mengingatkan. Imam lupa, yang ingatkan siapa? Makmum, pasti itu. Karena imam satu, Lukman. Makmum banyak. Di begitu imam lupa, makmum ingatkan. Kalau makmum lupa, siapa yang ingatkan? Tidak. Yang ingatkan suasana berjamaahnya. Nggak mungkin imam ingatkan. Ya nggak mungkin, imam nggak bisa nengok ke belakang. Ya, aduh imam saya lupa. Oh begini caranya, batal sholatnya semua. Tidak, imam tidak mungkin mengingatkan. Tapi suasana sholat akan mengingatkan dia. Misal, Anda harusnya misalnya sujud, tiba-tiba Anda keingat ruku. Begitu mau ruku teman-teman sekarang harusnya sujud. Anda menyadari bagaimana suasana salat jamaah menjadikan semua orang sujud kecuali Anda. Maka saat itulah otomatis Anda akan mengerjakan sujudnya. Paham ya? Anda kira rakaat kedua, Anda berhenti, ternyata semua orang naik. Maka Anda otomatis akan mengikuti orang yang lain untuk naik, kemudian menyempurnakan rakaat Anda. Paham? Maka salat berjamaah, salah satu faedahnya,
meningkatkan kualitas salat kita dan menjaga dari lupa dalam salat. Jika Anda imam diingatkan makmum, jika Anda makmum lupa maka diingatkan oleh suasana salat dalam berjamaahnya. Paham sampai sini? Baik, karena itu saya sarankan bagi para ibu pun yang belum bisa ke masjid, ternyata bukan ada alasan untuk tidak berjamaah. Bukankah di rumah kadang-kadang ada anaknya, ada cucunya, ya? Ada misalnya asisten rumah tangga dan sebagainya. Jadi jangan jadikan alasan untuk tidak menunaikan salat dengan berjamaah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang sumbernya dari satu di antara dua, setan atau maksiat, maka caranya adalah pertama, kalau dari setan kita berlindung kepada Allah. Fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Berlindung pada Allah. Bacakan ta'awudz. Bacakan surah-surah untuk perlindungan. Itu boleh. Boleh. Dari hadis-hadis umum disampaikan Nabi SAW. Kadang-kadang kalau sudah jelas, Nabi nggak sampaikan lagi karena sudah jelas. Bukan nggak ada contoh, hati-hati. Bukan nggak ada contoh. Salat itu dibuka dengan takbir, Allahu Akbar, ditutup dengan salam. Pertanyaan saya, boleh nggak sebelum salat saya baca bismillah? Halo? Kalau tidak tahu katakan. Allahu a'lam. Nah, sekarang kita kembalikan pada kaidah fikihnya. Hati-hati, pahami dengan utuh. Awas, jangan lihat potongan video setelah ini. Awas, hati-hati. Nanti saya kena tahdir lagi tuh. Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Pertama, ada kaidah yang jelas awal dari akhir, teori dengan contoh. Yang kedua, ada kaidah yang jelas disampaikan ketentuan umumnya, yang kalau sudah disebutkan, gak usah kita mengulanginya lagi. Yang penting kaidahnya sudah jelas. Saking jelasnya, Nabi gak sebutkan lagi. Nabi gak sebutkan lagi. Contoh misalnya, kalau antum mau makan, baca apa? Tahu dari mana? Hadis jelas ya. Kata Nabi, samillah, sebut nama Allah. Kata Imam Al-Bukhari, paling gampang bismillahirrahmanirrahim. Paling singkat sebut bismillah. Makan apa saja? Nggak disebutkan. Makan bubur, makan kurma, makan ini, makan itu. Itu makan. Sekarang kalau saya mau pakai pakaian, baca apa? Tahu dari mana? Bismillah kan untuk makan. Ayo. Kalau tidak tahu katakan apa? Allahu a'lam. Tapi pertanyaan saya, boleh nggak baca bismillah? Tahu dari mana bolehnya? Katanya Wallahu a'lam. Baik, lihat hadis umumnya. Tadi spesifik untuk makanan karena ada kisahnya. Nanti saya bacakan kisahnya. Yang kedua, ini ada hadis umum. Hadis umumnya berbunyi begini: kullu amrin dzibalin la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disebutkan nama Allah di dalamnya, paling minimal dibacakan bismillahirrahmanirrahim, maka terputus pahala akhiratnya. Ini cuma jadi dunia. Ini saya mau minum misalnya. Saya mau minum, tidak saya bacakan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak baca itu. Maka yang saya dapatkan cuma dunia saja. Hilang hausnya, tapi tidak ada nilai pahala akhiratnya. Saya baca bismillah, ada pahalanya. Hadis umum. Kemudian pakaian misalnya. Maaf, saya mau pakai pakaian. Kalau cuma dipakai, saya tidak bacakan doanya, tidak baca bismillahnya, itu sama dengan yang lain saja. Yang pakai pakaian. Yang tidak beriman pun mengerjakan itu. Bahkan belinya di toko yang sama, harganya sama, berangkatnya bareng, ya dipakai ke tempat yang sama, seragam, ya kampus, karyawan, sekolah dan sebagainya, kan pakaiannya sama tuh di tempat-tempat umum. Apa yang membedakan antum dengan orang belum beriman? Kalimat bismillahirrahmanirrahim. Begitu dipakai, dituliskan pahalanya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Makan baik tidak? Baik. Pakaian baik tidak? Baik. Pakai sendal baik tidak? Baik, semua aktivitas kita ada doanya. Ketika nggak tahu doanya, bacakan bismillahirrahmanirrahim. Hadis makan itu, kenapa ada khusus lagi disebutkan? Karena pada saat itu ada anaknya Abu Salma. Lihat di Al-Muwatta Imam Malik, nomor hadis 2020, paling kanan sebelah bawah. Datang dia berkunjung kepada Nabi, kemudian di situ dia menyampaikan, ya maaf, setelah datang, kemudian Nabi hidangkan makanan, anak itu kemudian dengan tangan kanannya ingin menyerobot makanan yang dekat dengan Nabi SAW. Kalau diilustrasikan, dia duduk di seberangnya, makanan kesukaannya ada yang mendekat dengan Nabi. Tangannya masuk ke depan, kata Nabi, ya ghulam, idza quddimat ta'am, khudh bi yaminika ma yadik. Hei, duhai anakku sayang, kalau makanan sudah dihidangkan, ambil yang paling dekat denganmu. Yang paling dekat. Kalimat disampaikan pada anak, tapi khitabnya, cara bicaranya ditujukan pada orang tua. Maksudnya kalau orang tua bikin makanan, dan tahu anak dengan makanan kesukaannya, maka dekatkan makanan itu pada yang disukainya. Anda punya 2 orang anak, 1 ayam sukanya, 2 tempe sukanya. Maka yang suka ayam, dekatkan ayam kepadanya. Yang suka tempe, dekatkan tempe kepadanya. Sehingga dengan itu memudahkan dia untuk mengambil. Itu maksud hadisnya. Kemudian ambil itu. Dan pada anak kecil, lihat, samillah. Jangan ajarkan doa yang panjang-panjang. Yang penting buat dia paham. Sebut nama Allah. Bismillah.
Padahal ada doa makan, ada doa berpakaian, ada doa untuk makan, doa minum, doa berangkat. Kata Nabi, kalau Anda ingin yang simpel, cukup sebut bismillah. Bismillah. Ditekankan lagi karena orang yang belum tahu tentang itu. Kalau sudah tahu, nggak usah disebutkan lagi. Sekarang saya tanya pada Anda, saya belum sholat, saya mau sholat nih. Mau sholat, boleh nggak baca bismillah? Kalau pada hadis tadi, kita ambil keumumannya, boleh disebutkan bismillahirrahmanirrahim. Sholat yang belum dimulai. Karena saya mau sholat mengerjakan kebaikan. Begitu sholat dibuka, dibukanya bukan dengan bismillah, bukanya dengan takbir, Allahu Akbar. Sambil bertakbir, maka hati berniat. Kata Imam Asy-Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, an-niyatu mahalluha fil qalbi muqtarinan bit takbir. Niat tempatnya di hati bersamaan dengan takbir. Ketika lisan mengucapkan Allahu Akbar, hatinya menegaskan saya sholat maghrib ya Allah, saya sholat isya ya Allah. Maka di hati ini orang Arab mengatakan usolli fardal isya 4 rakaat. Hatinya menyampaikan, ya Allah saya mau sholat isya 4 rakaat. Kita misalnya bukan orang Arab, boleh di hati mengatakan, ya Allah saya mau sholat isya 4 rakaat. Sah, lisan bertakbir. Jadi yang dibaca bukan bismillah. Bismillah, salah. Bismillah itu sebelum sholat, bismillah sebelum makan, bismillah sebelum berpakaian. Dalilnya apa? Hadis umum tadi. Nah, sebelum antum sholat, ada godaan dari setan. Banyak was-was sana sini, banyak was-was. Apa rumusnya? Kaidah umum, fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Sebelum sholat, bacakan ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma inni a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika an yahdurun. Qul a'udzu birabbin nas. Itu boleh sebelum sholat dilakukan. Minta kepada Allah bagi yang merasa banyak gangguan. Kalau tidak merasa terganggu, nggak ada masalah, langsung takbir saja. Allahu Akbar, sudah selesai. Jadi munculnya ayat, kemudian ta'awud dan sebagainya, itu asalnya permohonan kepada Allah supaya tidak ada gangguan-gangguan dari setan ketika ada kerumitan menunaikan sholat. Paham sampai sini? Halo? Jadi latar belakang itu mesti digali. Jangan kemudian orang berta'awud memang ada masalah dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bid'ah. Masya Allah. Jadi itu yang repot tuh kan. Coba cek dulu, mungkin dia punya latar belakang dan sebagainya. Paham? Dan jangan ditanya juga, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, setan ya. Masya Allah, gak usah. Biarin aja. Iya, setannya kamu, dia kan. Paham ya? Baik, jadi ini kondisinya. Kalau memang banyak gangguan sebelum sholat sana sini, bermohon kepada Allah perlindungan. Dalilnya ada, ayatnya ada dan sebagainya. Jelas? Baik. Kalau maksiat, bertobatlah Anda. Bertobatlah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Anda bermohon pada Allah, kemudian tobat dengan baik, tobat nasuha, jangan diulang lagi. Kemudian jika terkait dengan Allah, cukup kemudian Anda beristighfar dengan baik, mohon ampunan, akui kesalahan, sesali dan janji jangan diulangi lagi. Ciri tobatnya, Anda benci melihat perbuatan serupa dan berjanji tidak mengulangi lagi. Yang kedua, meningkat kesolehan Anda. Jadi taat meningkat, maksiat tertutup. Paham? Tayyib. Tapi kalau ada kaitan dengan manusia, Anda akan tergantung keadaannya sebelum minta maaf kepada orang yang dimaksudkan. Makanya saya sarankan kalau punya masalah dengan manusia, termasuk di rumah tangga dan sebagainya, jangan diumbar keluar. Masalahnya ketika masalah antum selesai, dengan orang lain belum selesai. Antum punya masalah, diumbar keluar, tuliskan. Aku tidak menduga, ternyata suamiku seperti itu. Masya Allah. Di komentarnya sampai ke ujung, ih gak nyangka ya. Nyangka. Tuh, yang komen sampai 1000, yang like, yang dislike dan sebagainya. Tiba-tiba masalah antum dengan suami selesai. Masalah Anda dengan masyarakat belum selesai. Disitulah persoalan terjadi. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita lanjutkan setelah menunaikan salat Isya berjamaah insyaallah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan salat Isya berjamaah. Bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga salat yang telah kita tunaikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan amalan-amalan sunnahnya. Tadi pertanyaan yang disampaikan sederhana, sebetulnya jawabannya juga bisa sangat dengan singkat, tapi kita coba turunkan beberapa korelasi-korelasi dengan itu sebagaimana Al-Qur'an memberikan isyarat. Kadang ada satu pertanyaan dijawab oleh Quran dengan 2 jawaban. Dan jawaban itu saling terkait, terkelindan jika itu memang dibutuhkan. Jika tidak, maka tidak ditampilkan. Contoh konkret, Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 215, paling kanan sebelah bawah. Yas'alunaka madza yunfiqun. Mereka bertanya padamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa yang harus diinfakkan. Jadi kalau Anda mau infak, ngasih apa gitu. Tapi jawaban Quran, sebetulnya pertanyaan sederhana. Kalau saya mau infak, ngasih apa? Perhatikan jawabannya. Satu pertanyaan, turun 2 jawaban. Qul
ma anfaqtum min khair. Katakan Muhammad, kalau mau infak, berikan yang terbaik. Di Quran menggambarkan kualitasnya. Jadi kalau infak, uang terbaik. Jadi yang halal, tampilannya bagus. Infak baju yang bagus. Infak makanan yang terbaik. Jadi sifatnya baik, jadi mencakup keseluruhan. Tapi nggak berhenti sampai sini ayatnya. Quran meneruskan, falil walidain. Kalau mau diberikan, teruskan. Boleh kamu berikan pertama untuk orang tua. Wal aqrabin, keluarga terdekat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Wabnis sabil, dan orang kesulitan bekal di perjalanan. Jadi kenapa Quran kemudian menghadirkan keterangan-keterangan ini? Supaya nanti orang ini tidak bertanya lagi hal-hal terkait dengan itu. Sehingga ketika dia diberikan jawaban yang terbaik, dia susul lagi kepada siapa diberikan. Maka ada manhaj dalam Al-Quran memberikan jawaban setidaknya bila ada korelasi terkait dengan yang dimaksudkan. Pertanyaan ini sederhana sebetulnya. Bagaimana kalau saya lupa dalam sholat, apa yang dilakukan? Jika lupanya dalam konteks yang positif karena bawaan dari proses-proses metabolisme dalam tubuh menyesuaikan dengan usia misalnya, sampai menghadirkan sifat lupa, maka cara tercepat pertama selalu hadirkan jamaah dalam setiap kesempatan. Kalau sifatnya dari setan, berlindung pada Allah Subhanahu wa taala seperti tadi disampaikan. Kalau memang dari maksiat, maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taubat itulah nanti insya-Allah segala pintu keburukan ditutup, kebaikan akan muncul dan kemuliaan akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini barangkali yang tadi coba kita jawab pertanyaan yang masuk kepada kita dari Maninjau, dari Padang. Semoga bisa memberikan gambaran kebaikan untuk kita semua insya-Allah. Saya akan buka satu amplop dulu, satu yang terakhir. Sebelum dibuka, alhamdulillah hari ini Allah antarkan pada kita di antara sekian jamaah yang hadir adalah jamaah yang memang berkomitmen untuk bisa menghafalkan satu surah dalam Al-Quran dan berkomitmen untuk membacakannya. Ya, beliau memilih atau dipilihkan surat Luqman sesuai dengan namanya. Nama Luqman, surah Luqman. Masya Allah. Dulu ada cerita saya dengar, ada seorang kiai, Masya Allah, punya anaknya istimewa, sampai yang berkompetisi melamarnya ada 3 orang. Maka mengetesnya pakai Al-Quran. Masya Allah. Pertama datang, Anda namanya siapa? Saya Anas, Pak. Masya Allah. Baca surat An-Nas. Baca. Luar biasa. Kata beliau, bagus kamu ya. Anda siapa? Yang kedua, saya Torik, Pak. Katanya, Masya Allah. Baca surat At-Tariq. Baca. Bagus kamu. Yang ketiga, belum diminta, udah pucat. Wah, luar biasa. Kalau kamu siapa? Saya Imran, Pak. Masya Allah. Belum selesai, tapi panggilan sehari-hari Kulhu. Ayo Luqman, bismillah. Antum Luqman, panggilan Anas. Alif Lam Mim, 5 ayat saja. Fadal. Sisanya setelah selesai ini. Luqman 34 ayat. Ya, mohon maaf jika nanti Gak usah minta maaf, langsung baca aja. Bismillah. Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Tilka ayatul kitabil hakim. Hudaw wa rahmatan lil muhsinin. Allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Barakallahu fikum, Masya Allah. Saya tanya pada antum sudah hafal 34 ayat? Belum, Ustaz. Belum hafal berapa ayat? Baru insya Allah 21 ayat. 22 ayat. Baik, pertama antum diminta untuk menghafal hari apa? Hari Minggu, Ustaz. Bukan, hari Ahad. Hari Ahad. Ada di Minggu. Iya, Hari Ahad. hari Ahad. Alhamdulillah. Jam berapa? Jam sewaktu hari Al-Quran itu. Ya? Yang waktu hari Al-Quran. Jam berapa? Jam habis maghrib, pada maghrib. Bukan, pada Isya saya minta. Pada Isya. Habis Isya. Ya. Maaf, Ustaz, lupa. Gak usah minta maaf, lupa. Iya. Baik, jam 9. Jam berapa? Yang? Jam berapa? Jam pada Isya. Pada Isya. Alhamdulillah.
Baik, setelah itu dites. Iya. Baik, antum minta dites harusnya pekan lalu kan? Iya, Ustaz. Baik, dari Ahad ke Kamis berapa hari? Ada 4 hari, Ustaz. 4 hari. Baik, kurangi malamnya. Baik, taib. 4 hari kurang. Ya. Sudah hafal berapa ayat waktu itu? Waktu itu pas lagi hari Ahad itu saya baru dapat 15 ayat. 15 ayat. Masya Allah, antum 4 hari 15 ayat. Sebelumnya sudah pernah menghafal surat Luqman? Belum pernah, Ustaz. Tuh, antum teman-teman bisa bayangkan, kalau motivasi kita kuat dan keinginan kita kuat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. 4 hari 15 ayat. Di antum kemana aja selama ini Luqman? Baru. Gitu. Ya, jadi sebetulnya jika kita ingin mendekat kepada Allah, Allah akan berikan kemudahan dia. Yes. Dan insya Allah. Sekarang berapa ayat? Sekarang sekitar 21 ayat. 21 Tadi ayat. 22. Sekarang kenapa 21? 21 ayat, Ustaz. 21 ayat. Insya Allah. Baik, 6 ayat. Baik, selang 6 hari kemudian 6 ayat. Sehari 1 ayat. Alhamdulillah. Sehari 1 ayat, 30 hari 30 ayat. Tapi tadi 4 hari 15 ayat. Kadang begitu teman-teman hafalan Quran. Kadang-kadang kita semula itu bisa kelihatan lambat. Tapi begitu nanti kita paham merasanya dan ada kecintaan pada Qurannya, tiba-tiba 10 menit itu bisa 20 ayat. Tiba-tiba 5 menit bisa 30 ayat. Bahkan nanti ada yang 5 menit sudah bisa menghatamkan 2-3 surah. Dan itu bukan surah yang Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, tidak. Tapi yang cukup lumayan biasa, cukup panjang-panjang dan sebagainya. Nanti antum rasakan kenikmatannya. Kalau sudah mendapatkan bagian-bagian juznya, seakan-akan lisan antum tidak akan pernah berhenti untuk meneruskannya. Sampai mendapatkan Qurannya. Sampai seketika itulah kemudian air mata antum akan berlinang. Ternyata Allah sudah tanamkan Quran dalam jiwa antum semua. Ya, tidak cukup dengan amin. Antum teruskan hafalan. Insyaallah, Ustaz. Niatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Nanti insyaallah hadiah untuk Luqman, insyaallah 1 mushaf At-Taisir, ya. Baik. Kemarin kita sudah berikan yang tulisan, ya. Sekarang yang At-Taisir. Jadi nanti antum harus menghafal plus tahu tulisannya. Siap ya? Insyaallah, Baik. Ustaz. Kamis depan yang 5 ayat nanti dituliskan di papan tulis ya. Kamis depan ada kajian, Ustaz. Ya, nanti rahasia. Pokoknya antum hafalkan dulu. Bismillah. Luqman 34 ayat. Kamis depan 34 ayat. Siap? Siap, insyaallah. Baik. Kalau belum hafal, tunggu di luar. Baik. Sampai selesai nggak hafal, kembalikan semua mushaf. Ada baik. Alhamdulillah. Kita teruskan dulu. Jazakallah khair. Mic tidak mushaf. Ini kita jawab dulu satu. Teman saya hafal, insyaallah setelah sesi ini kita kita ambil sesinya. Nanti pas hari Al-Qurannya saya akan mencoba akan ada orang-orang penghafal Quran di masa depan. Tayyib, bismillah. Pak Ustadz, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, anak saya umur 5 tahun diberi buku kisah 25 Nabi. Pas dibacakan tentang kisah Nabi Muhammad SAW, anak saya melihat gambar Rasulullah SAW hanya cahaya bertuliskan Muhammad. Anak saya menanyakan kenapa Nabi Muhammad hanya digambarkan cahaya saja. Saya nggak bisa jawab, harus menerangkan bagaimana, sedangkan anak saya masih kecil. Jelas anaknya kecil, kalau besar bukan kecil. Anak saya sampai menangis selama 3 sekali. Ingin tahu apa sebabnya? Bagaimanakah jawaban seorang ibu pada anaknya? Taib. Anak usia 5 tahun. Anak itu nanti dibagi dalam Al-Quran pada 3 tingkatan. Pertama, anak usia dini yang masih butuh sayang. Panggilan bunai, 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 sayang. Makanya ketika Nabi Yusuf dipanggil ayahnya bunai, ya bunayya, ya bunayya, hei anakku. Nabi Ibrahim manggil anaknya Ismail alaihissalam dengan panggilan bunai, ya bunayya, ya bunayya, ya bunayya. Bunai artinya sayang. Jadi ada ibni itu anak, ya panggilan dari genetik. Ada bunai, panggilan untuk sayang. Sama dengan respon pada orang tua. Kalau ayah tuh ada abi, panggilan hormat. Buya, panggilan sayang. Buya itu juga abi, itu bisa disampaikan hormat pada ayah biologis atau bukan ayah kita tapi untuk menghormati. Ya, misal antum ingin hormati dengan panggilan pimpinan antum, kan panggil bapak. Ya, antum Doni misalnya, ya pimpinan antum namanya Dani. Ya nggak mungkin kan panggil bos dengan Dani sini, ya kan tidak kan? Dani saya mau kasih laporan, kan Pak Dani gitu kan?
bapak, sayyid. Nah, itu dalam bahasa Arab juga demikian. Abi, abun itu bisa dilekatkan kepada bapak biologis atau orang lain sekitar yang dianggap terhormat. Baik, yang kedua, buya, panggilan sayang. Buya itu bisa panggil bapak biologis dengan panggilan sayang atau panggilan orang lain pada aspek yang kita sayangi pada dirinya. Misal ilmunya, pengetahuannya, bisa. Buya Hamka bukan bapak kita, cuma kita menyayangi beliau dari segi keilmuannya. Karena itu walaupun saya tidak pernah melihatnya, saya panggil beliau Buya. Buya Hamka, karena saya cinta dengan keilmuannya. Kita baca kitab-kitabnya, kita baca tafsir Al-Azharnya, kita teladani akhlaknya, teladani kemuliaannya, Buya. Tapi kalau antum ingin gabungkan antara sayang dengan hormat, itu dipanggil dalam bahasa Arab dengan abadi namanya. Ya abadi. Makanya di Quran selalu ketika ayah manggil anak bunai, anak respon ke ayah itu abadi. Ya abati, inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Pak, atas hormat nanda dan sayang nanda pada papa, di mimpi tadi lihat. Ceritain mimpi aja penuh dengan hormat dan rasa sayang pada orang tuanya. Bagaimana sayang dan hormat muncul? Karena orang tua memberikan sayang pada anaknya. Makanya kalau antum ingin dihormati, disayang oleh anak, berikan penghormatan dan sayang kepada anak. Maka muncul kaidah dalam hadis, laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Bukan golongan kami, kata Nabi, orang yang tidak menyayangi yang kecil, tidak menghormati yang besar. Jadi kalau yang besar ingin dihormati, sayangi yang kecil. Anak antum sayangi, cucu sayangi. Begitu sayang muncul, hormat muncul, nanti dari anak ke orang tua pun akan muncul rasa yang sama. Jadi kalau antum misalnya tidak dapat penghormatan dari anak, jangan dulu marahi anak. Coba cek, coba apa yang telah antum berikan dalam perjalanan anak itu sampai dia punya sikap demikian terhadap antum. Itu poin besarnya. Ditangisi dulu sikap antum sebelum antum memarahi anak atau hal yang lainnya. Kadang-kadang mohon maaf, antum lebih senang misalnya, maaf, terhilangkan waktu dengan keluarga atau anak-anak dibandingkan dengan kehilangan sekejap dengan handphone antum. Seharusnya handphone yang dibanting, bukan anak yang dimarahi. Ya, dalam tanda petik ya, ini hanya kisah-kisah untuk mengingatkan kita saja. Nah, ini pertama, pada anak yang usia sekian, seperti ini nanti 5 tahun, ya masuk 6 tahun, belum ke akal balik, sayang itu lebih disampaikan, sayang. Dan pendidikannya simpel, masuk pada dunianya. Jangan digambarkan pada jawaban orang dewasa, gak akan nyambung. Ya, 2, nanti kita jawab ini. 2, itu sudah mulai masuk ke level balik. Ya, menjelang balik. Kalau yang seperti itu, maka sayang sedikit kurangi, masukkan perintah. Makanya Luqman ketika mengajarkan anaknya, itu mulai ke perintah. Sayangnya muncul, tapi perintah muncul. Quran surah ke-31, surah Luqman, ayat 13 sampai dengan ayat 19. Di bawah 21. Ya, 13 sampai 19. Di bawah 21. Luqman. Tayyib. Lihat kalimatnya teman-teman sekalian, kanan sebelah bawah. Ya, wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah. Kalimat la tusyrik diawali dengan panggilan bunay. Bunay dulu, sayangnya masih ada, tapi perintah muncul. Apa perintahnya? Jangan berbuat syirik kepada Allah. Ukurannya sudah naik. Ya, sudah mulai naik, sudah mulai paham, perintah muncul. Tapi kalau pada anak-anak yang sifatnya belum paham dengan nalar itu, maka nggak usah ada perintah. Bingung dia. Jangan musik ya. Musik itu apa, Papa? Antum yang capek. Maka antum jangan libatkan perangkat di rumah yang mengajarkan dia pada kemusyrikan. Acara kartun yang dia tonton, TV yang dia lihat, jangan hadirkan nuansa kemusyrikan. Hadirkan yang acara-acara kebaikan, nilai-nilai keislaman, bacaan-bacaan dia jauhkan dari kemusyrikan, pakaian-pakaian dia jauhkan dari kemusyrikan, yang ditempel di dinding jauhkan dari kemusyrikan. Itu caranya, menghadirkan pada anak yang di bawah level tadi. Kalau sudah naik, dia mulai menangkap pernyataan, maka sampaikan, ya bunayya aqimis sholah, tunaikan sholat. Tapi kalimat dimulai dengan bunay. Jadi bagaimana caranya mengajarkan pada anak sholat, anak senang. Bukan cuma disuruh, tapi dia punya kesenangan gitu. Nah di bawah level itu, nggak usah ada kalimat, nah sholat dia belum paham. Antum belikan dia sejadah, antum punya sejadah. Suami paling depan, istri di belakangnya, anak kasih sejadah satu. Maka itu yang dilakukan Rasulullah SAW. Diajak Al-Hasan dan Al-Husain cucunya, masih kecil. Kalau diterangkan bab sholat, nggak akan mikir. Karena yang dipegang itu mainan. Ayo nah, sholat itu bertakbir. Takbir, yang dilihat dia mungkin semua mainan, jalan, gerakan, tapi nggak bisa mendapatkan penerangan. Berikan sejadah atau ajak dia, biar dia melihat orang-orang sekitaran sholat. Begitu sujud, antum akan dapatkan kenikmatan ketika dia naik di pundak antum. Masya Allah. Karena masa-masa itu sebentar. Kalau sudah jadi seperti Luqman, gak lucu lagi naik ke atas pundak. Ayo, blek Luqman di atas. Luqman yang kurang sehat, kan? Itu bencana buat kita. Taib. Tapi masa-masa itu tuh susah didapatkan lagi. Begitu sujud,
Nabi pernah mendapatkan cucunya naik ke atas pundaknya, dilamakan. Sampai itu dalam bahasa hadis disebutkan, itu kadang-kadang jadi momentum yang paling menyenangkan, kata Nabi. Indah teman-teman sekalian. Jalan. Kalau sudah nanti naik lagi, nah naik lagi sampai level setara. Artinya ada kematangan dalam nalarnya. Maka yang seperti itu, sayang dikurangi lagi, perintah dikurangi. Jadikan teman diskusi. Kalau dia sudah SMP kelas 3, SMA naik, apalagi di kampus, mohon maaf, itu perintah sudah harus dikurangi. Cara memerintahkannya, ajak dalam keadaan diskusi. Makanya Ismail ketika falamma balagha ma'ahu sa'ya, ketika mulai dia nalarnya berfungsi dengan baik, bapaknya menyampaikan pesan, bukan perintah yang diberikan. Padahal mimpi. Quran surah 37 ayat 102 sampai 109. Perhatikan baik-baik. Nabi Ibrahim mimpi, dan mimpi seorang nabi rasul itu pasti wahyu. Wahyu. Apa mimpinya? Melihat beliau menyembelih anaknya. Beliau tidak mempraktikkan perintah, padahal bisa mengatakan, Ismail, lebih baik abi siap-siap. Kemana? Sembelih. Bisa. Tapi ketika itu disampaikan dalam bentuk perintah, dia akan protes. Bagaimana caranya? Diajak dialog. Inni ra'aitu fil manami anni adzahuka fanzur madza tara. Papa semalam mimpi, Papa menyembelih kamu. Bagaimana pendapat Ananda? Pendapat Ananda. Diminta pendapatnya. Dia ada dialog. Di anak itu kadang-kadang minta pengakuan kalau dia dalam level yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Dan dia minta perhatian. Kalau antum tidak berikan pengakuan dan perhatian, maka demi Allah saya katakan, dia akan mencari perhatian dan pengakuan di luar rumahnya. Maka muncullah tindakan yang tidak antum harapkan itu. Dia hadir dalam suasana yang tidak menyenangkan, datang ke lingkungan yang dia ingin diakui di dalamnya. Dia ingin mendapatkan perhatian. Di kadang-kadang orang di jalan kumpul-kumpul sampai malam dan sebagainya. Mohon maaf, kadang-kadang bukan karena dia nakal asalnya, karena dia butuh pengakuan. Atau dia kurang perhatian. Maka dari itu sebelum dia mencari keluar, antum berikan di dalam. Jelas sampai sini? Taib. Sekarang bagaimana anak 5 tahun bertanya tentang seperti ini? Kita turunkan jawaban seperti konsep tadi. Pada yang seperti ini kita sampaikan. Gimana? Nabi Muhammad kok cuma cahaya saja? Dituliskan nama, kenapa nggak ada rupanya? Pada hal yang seperti itu kita bisa sampaikan 2 jawaban. 1, untuk menyusun, naikkan aspek logikanya dengan cara yang bagus. 2, kita tampilkan kecintaannya kepada Nabi dengan jawaban yang membuat dia penasaran. Baik, kita bagi 2 bagian. Pertama, sini. Mama punya permen. Yang 1 masih terbungkus. Ya, antum bungkus dulu. Yang 1 sudah dibuka. Baik. Mana kira-kira yang bagus? Yang terbungkus atau yang dibuka? Bungkus. Sampaikan. Adik mau yang mana? 5 tahun sudah mulai bisa milih. Itu udah dibuka, pengen yang bagus. Baik, robot-robotan misal, atau maaf, mainan yang lain. Ya, pilih yang sudah dalam kotak, masih baik, sudah ada yang terbuka. Anak usia 5 tahun, anak saya saja sekarang, yang mau 5 tahun ketika diberikan, dia milih yang masih utuh. Makanan dia pilih yang masih utuh. Dia punya makanan 2, 1 utuh, 1 sudah dipotong. Baik, apa yang terjadi ini nyata di hadapan saya. Datang sepupunya. Begitu datang, saya bilang, kakak tolong bagi. Dia kasih yang udah dipotong. Saya bilang, tidak kakak, kasih yang utuh. Baik, dia diam sejenak. Apa yang dia lakukan? Dia gigit lagi yang utuh, baru dia berikan. Dia gak mau rugi. Dia gak mau rugi. Dan kami tertawa melihat itu. Dunia anak-anak teman-teman sekalian. Dunia anak-anak. Lalu kita hadirkan lagi yang utuh, kita berikan kepada sepupunya. Jadi kita bagi, kita ingin lihat responnya seperti apa. Rupanya anak-anak pun sudah bisa melihat. Dia ingin yang bagus, dia ingin yang kurang. Maka sampaikanlah, saking mulianya Nabi Muhammad SAW, saking bagusnya Nabi Muhammad SAW ditutup oleh Allah wajahnya, sehingga nanti kita akan lihat kemuliaannya di akhirat nanti. Karena yang bagus-bagus itu selalu ditutup. Ananda lihat, karena ini bagus, ini ditutup. Permen bagus, permen ditutup. Perempuan yang bagus ditutup dengan jilbabnya. Masya Allah, pakaian yang bagus ditutup. Segala yang bagus ditutup. Saking bagusnya Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak berkenan menampakkan lukisannya, tidak berkenan menampakkan gambarnya, karena ini manusia paling istimewa di muka bumi. Kalau adek ingin lihat gambar Nabi yang sesungguhnya, adek harus rajin salat, adek menghafal Quran, adek cintai Nabi. Nanti Allah akan tampakkan langsung wajah Nabi Muhammad SAW pada diri adek. Insya Allah kita berdoa ya, nanti mudah-mudahan di mimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Paham ya?
Nah, jadi satu, antum berikan gambaran untuk memahamkan pengertian dia, menaikkan kadar sedikit logikanya. Yang kedua, antum berikan motivasi ibadah, supaya dengan ibadah itu dia punya semangat untuk mendekat kepada Allah. Dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Nabi pernah menyampaikan bahwa ada seorang mukmin yang berpotensi melihat Nabi dalam mimpi. Jadi kita arahkan ke situ. Sengaja tidak boleh dituliskan, digambarkan gambar Nabi, supaya ada nanti bisa melihat langsung Nabi Muhammad SAW. Gimana bisa melihatnya, mah? Harus rajin sholat, menghafal Quran dulu ya, sampai selesai Qurannya. Insya Allah kalau semua sudah hafal Quran, bukan cuma melihat Nabi, adik bisa bersama Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Baik. Allah Ta'ala alam bisawab. Lukman, ya. Taib, kita masuk dulu pada sesi yang kedua. Saya akan percepat sedikit karena kita juga nanti akan perkenalkan ada perjuangan yang datang pada malam hari ini. Ya, saya dengar ada rombongan juga dari Bandung, ya, menggunakan moge ya. Sudah sampai di sini? Halo? Ada ya? Saya tadi disampaikan ada bergabung bersama kita. Sampai dari Maroko juga bergabung. Nanti kita dengar sedikit dari mereka. Sekarang saya ingin sampaikan sedikit tambahan dari yang kemarin. Bagaimana memperkuat motivasi kita dan kecepatan hafalan kita untuk menghafal Al-Quran. Pengantar ini akan berguna setelah Anda mendapatkan mushaf nanti pada pekan yang akan datang. Sesi yang kedua, saya langsung buka saja teman-teman sekalian. Sesi yang kedua adalah manhaj menghafal Quran dalam Al-Quran. Catat dalilnya. Satu, kita ambil satu ayat saja hari ini. Ini adalah manhaj umum. Jadi semua penghafal Quran akan memulai dari sini. Setelah itu nanti metode akan ditemukan masing-masing sesuai dengan karakteristik dan adaptasi kemudahan dalam menghafalkannya. Ayatnya 1. Quran surah ke 54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat ke-40. Seakan ada 4 ayat, tapi itu kalimatnya sama. Kalimatnya sama sebagai penguat. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Baik, kita ambil satu ayat dulu supaya nanti berkumpul pada saat hari Al-Quran. Perhatikan baik-baik, saya berikan informasi pentingnya. Jadi kita akan mencoba menghafalkan dulu. Kita berikan manhajnya. Nanti kita coba bagikan turunan dari buku dan mushafnya insyaallah pada hari yang telah kita tentukan insyaallah. Setelah itu kajian kita selanjutnya akan dibagi pada 2 bagian. Malam Jumat itu akan masuk pada kajian kitab di tahun yang baru, dan kitabnya akan disesuaikan dengan kebutuhan Al-Quran kita. Kita akan langsung belajar tentang ulumul Quran. Nanti saya sendiri coba akan merumuskan bukunya atau kitabnya. Mudah-mudahan nanti selesai bisa dicetak juga. Nanti kita bagikan. Setiap malam Jumat Qurannya sudah kita hafalkan, kita sepakati sampai ayat sekian, ilmunya kita turunkan. Kalau sudah paham ilmunya, baru kita masuk tafsirnya. Dan insya Allah kita tahu hafal Qurannya, tahu ilmu Qurannya, plus juga paham tafsirnya. Sepakat sampai sini? Sepakat ya? Kan kita Al-Quran Sunnah Solution. Bagaimana tahu Quran kalau antumnya tidak mendekat pada Al-Quran? Jadi kalau sudah selesai Qurannya, baru kita ambilkan hadisnya. Hadis sudah saya tuliskan juga bukunya, ada ilmunya, ada juga gambarannya, ada singkatnya, dan di Bandung nanti sebagian nanti saya berikan bukunya. Insya Allah. Tayyib, kita mulai bagian pertama. Al-Quran memberikan gambaran bagi setiap orang yang ingin menghafalkannya. Maka syarat yang pertama terdapat dalam kalimat walaqad. Buka Quran surah 54 ayat 17, 22, 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Satu terletak pada kalimat walaqad. Awas, karena semua huruf kalimat di ayat ini itu menunjukkan manhaj atau metodologi untuk bisa memudahkan menghafal Quran. Ini bagian pertama. Kalimat ini, teman-teman sekalian, saya fokus pada kata laqadnya. Ini wawnya dan menyambungkan pada sebelumnya. Laqad, lam dengan qad. Sudah pernah saya uraikan. Ada lam, ada qad. Perhatikan, ini tidak mudah memahaminya. Dua-duanya, baik lam ataupun qad, itu dalam gramatikal bahasa Arab
di ilmu nahwu disebut dengan huruf taukid, huruf penguat. Taukid, penguat. Jangan terjebak dengan istilah. Saya ingin berikan pemahamannya. Perhatikan baik-baik. Jadi Anda tidak hafal istilah pun gak ada masalah. Yang penting ketika disebutkan atau menemukan hurufnya, Anda paham fungsinya. Yang dimaksud huruf taukid atau penguat secara makna adalah jika ada informasi yang saat disampaikan orang ragu dengan itu, nggak terlalu yakin, ada sifat pesimis. Nah, dalam ilmu bahasa Arab, jika Anda menyampaikan informasi, kemudian objek yang menerima informasinya sedikit meragukan atau tidak yakin dengan keterangan Anda, maka tambahkan satu di antara huruf-huruf penguat untuk meyakinkan orang itu bahwa ini loh, saya serius menyampaikan ini, supaya dia bertambah keyakinannya. Paham? Nah, di antara huruf penguat itu ada yang menggunakan lam, ada yang menggunakan qad. Biasanya, maaf, kalau sudah menggunakan lam, itu qad tidak disertakan. Misal, Quran surah 103 ayat 1 sampai dengan 2-nya. Wal as innal insana lafi khus. La-nya ada, tapi qadnya tidak ada. Jelas? La-nya ada, qadnya tidak ada. La lafi khus. Sungguh berada dalam kerugian. La menggunakan la. Setiap manusia yang terlahir punya potensi rugi. Masa sih rugi? Saya untung, bisnis saya biasa-biasa aja. Saya yakinkan ya, kamu punya potensi rugi. Kerugiannya bukan masalah materi, tapi ketika kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Illal ladzina amanu, kecuali kamu ketika pulang, rahmatullah, kamu punya bekal iman. Maka kamu akan kurang dari kerugian yang dimaksudkan. Di Anda tambahkanlah untuk menguatkan pada orang yang mungkin meragukan keterangan Anda. Paham? Baik, misal qad disampaikan, biasanya la tidak ikut. Quran surah ke-23 ayat yang pertama. Qad aflahal mu'minun. Bisa Allah mengatakan begini, misal berfirman, maaf ini di luar Quran. Misal, aflahal mu'minun, orang beriman itu bahagia. Tapi ketika menggunakan qad, itu artinya menguatkan statement yang dimaksudkan. Saya pastikan ya, saya serius ya, orang beriman pasti bahagia. Saya jamin pasti bahagia. Kalau Allah sudah menyampaikan kalimat, menyampaikan ayat, nggak pakai taukid pun, nggak pakai penguat, kita harus yakin. Karena semua kalimat Quran dibuka dengan la raiba fi, jangan pernah ragu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Nah, kalau Allah kemudian membuka kalimatnya, ayatnya menggunakan lam atau qad, itu artinya hamba yang mendapati informasi itu kadang terselip keraguan dalam dirinya. Makanya diyakinkan menggunakan lam dengan qad. Nah, sekarang persoalannya, perhatikan baik-baik. Kalau lam dengan qad digabungkan jadi satu, itu artinya tidak sekedar ragu. Kadang-kadang ada pesimis mendengar berita yang disampaikan. Tipis keyakinannya. Kadang-kadang kuat lagi, tapi turun lagi. Jadi laqad disampaikan pada objek yang ketika diutarakan informasi itu, dia bukan sekedar meragukan, punya sifat pesimis, atau kadang naik turun. Kadang yakin, kadang tidak lagi. Kadang yakin, kadang tidak lagi. Makanya langsung ditampilkan keduanya, lam dengan qad. Paham? Maka kalimatnya berubah menjadi laqad. Baik. Ada yang bawa mushaf? Boleh pinjam? Baik. Bismillah. Siap menghafal Quran? Ya, mudah atau susah? Pertama siap. Setelah ditanya mudah atau susah? Baik. Sekarang segini ya yang dihafalkan. Siap? Mudah atau susah? Baik. Yakin? Turun lagi. Yakin? Turun lagi. Ada yang Masya Allah, siap menghafal Quran? Siap. Baik, Insya Allah. Ini Qurannya. Banyak juga ya. Masya Allah. Banyak juga ya. Mulai turun. Kadang-kadang siap, Insya Allah. Saya baca. Masya Allah. Saya hafalkan. Baik. Alif Lam Mim. Alhamdulillah. Ternyata gampang juga menghafal Quran. Bukan. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Susah banget ya. Dzalikal kitabu. Tadinya yakin gampang banget. Dzalikal kitab. Temannya datang. Kenapa? Kok susah yang kedua? Usia kamu berapa? 65. Oh, faktor U.
Muncul. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Lancar sampai 281 ayat. Begitu bertemu ayat 282, ayat paling panjang di Quran dari atas sampai bawah. Baru lihat sudah nggak yakin. Baru lihat tuh, panjang amat ya. Si amat aja nggak panjang. Masya Allah. Muncul ragu. Karena itulah ketika Anda mendapatkan keraguan seperti itu, rumus yang pertama, kalau Anda ingin hafal Quran, Anda mesti yakin. Tanamkan keyakinan pada diri Anda bahwa menghafal Quran itu mudah. Saya bisa. Allah tidak akan pernah menitipkan Al-Quran pada orang yang peragu. Cinta aja kalau ragu gak akan diterima, apalagi Quran. Satu, yakin. Ini. Jadi kalau Anda ingin mulai menjadi penghafal Quran, Anda harus menanamkan pada diri Anda bahwa saya insya Allah yakin bisa. Yakin insya Allah hafal. Yakin insya Allah mendapatinya. Kalau Luqman tidak yakin kemarin dengan hafalan yang bisa dia raih, antum gak akan bisa mendapatinya. Makanya ketika antum mendapati kesulitan dalam hafalan atau melihat apapun, tanamkan rumus ini. Laqad. Saya belum turunkan yang yasarnanya. Kalau itu diturunkan lebih dahsyat lagi. Ya, kalimat pertama walaqad. Allah saja meyakinkan kita. Masa kita nggak yakin? Allah yakin dengan antum. Masa antum nggak yakin? Coba lihat contohnya. Kemarin ada Fajar, kemarin ada Ahmad, kemarin ada Kamil. Ada bahkan yang tidak bisa melihat. Antum kurang apa lagi? Yang nggak bisa melihat bisa hafal Quran. Yang lahirnya kata orang nggak normal hafal Quran. Yang kecil hafal Quran. Yang tua hafal Quran. Yang muda hafal Quran. Yang nggak bisa baca, antum lihat. Mungkin satu yang pertama adalah antum kurang yakin. Itu masalahnya. Di masalah pertama, ketika kita menguat lagi, kita padukan dengan hadis. Ini yang jarang diturunkan. Turunannya ini yang paling penting. Turunan kedua, untuk menumbuhkan keyakinan ini, antum harus paham tentang keterangan Al-Quran dan hadis tentang proses menghafal Quran. Perhatikan keterangan Quran dan hadisnya. Kita turunkan dulu di At-Tirmidzi. Namanya Muhammad, beliau tumbuh berkembang sampai wafat di Tirmidzi, dikenal dengan At-Tirmidzi. Nomor hadis 2910. Ini sering saya bacakan dengan 2920. Kalau beda nomor, ya bawa aja kitabnya. Mungkin beda cetakan atau sebagainya. Nanti kita lihat atau beda sistem penomoran. Kita perhatikan. Nggak ada masalah, yang penting hadisnya ada. Yang jadi masalah itu maaf, nomor ada, hadis nggak ada. Itu jadi masalah. Ya. Bismillah, teruskan. Fokus, sudah? Baik, mari kita dengar keterangan nabinya dan aplikasi dalam hafalan. Awas, ini tidak mudah menerapkan ini. Perhatikan baik-baik. Alhamdulillah. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu 10 hasanat. Siapapun yang membaca satu huruf saja dari kitabullah Al-Quran, dia mendapatkan padanan pahala 10 kebaikan. Dinilai setiap hurufnya 10 pak. Walam aqul alif lam mim harfun. Saya tidak katakan, kata Nabi, alif lam mim satu huruf. Walakin alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Tapi alifnya satu huruf, lamnya satu huruf, mimnya satu huruf. Walikulli harfin 10 hasanat, setiap hurufnya 10 kebaikan. Masya Allah. Kalau saya baca alif lam mim, dapat berapa? Masya Allah. Baru alif lam mim. Itu pun pakai hitungan antum. Kalau hitungan pakai ilmunya, khususnya ilmu arud, belum tentu 30. Ya, kalau antum baca dengan menggunakan ilmu arud, hitungan pahalanya itu pahala antum biasa. Tapi kalau antum baca pakai ilmunya, perhatikan baik-baik. Di dalam ilmu arud itu ada 16 bahar. Cara membaca bahar bukan dengan hurufnya. Kalau huruf itu tanda. Yang dimaksud itu dengan bacaan. Karena Nabi menyampaikan alifun, bukan huruf tegak. Tapi alifun. Dalam ilmu arud, ketika antum menyebutkan kalimat ini misalnya. Lihat baik-baik. Ya, lihat baik-baik. Hamzah. Hamzah ditulisnya akan begini. Bukan begini. Yang ditulis, itu yang diucapkan. Kalau yang ini namanya rumus, ramzun, simbol. Kalau mau dituliskan, maka seperti yang diucapkan.
Lihat baik-baik teman-teman sekalian. Ya. Alif Lam Mim. Masya Allah. Ini berapa? Satu huruf. Berapa pahala? 10. Maaf. Ini apa namanya? Bukan. Itu namanya simbol alif. Alifnya begini tulisannya. Alifun. Masya Allah. Di dalam alif ini ada berapa huruf? 3 huruf. Maka ini pun ada berapa huruf dari sini? 3 huruf. Maka dari sini ada berapa? 3 kali 10? 30. Jadi dari satu ini ada berapa? Belum tentu. Karena ini hamzah. Hamzah. Hamzah ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4 huruf. Jadi dari sini aja ada berapa? Belum tentu. Karena ini huruf ha. Haun. Masya Allah. Jadi dari ha itu ada berapa huruf? 3 huruf. 1, 2, 3. Jadi kalau kita dapatkan ha ini berapa dapatnya? Belum tentu. Karena ini diturunkan lagi terus sampai ujungnya. Itu yang dimaksud ayat di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 261. Paling kiri sebelah atas. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habba ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Biasanya, maaf, orang berhenti sampai sini bacanya, itu yang salah. Gak diteruskan ayatnya. Siapa yang berinfak di jalan Allah, maka dia seperti menanam 1 benih biji. 1 benih tumbuh menjadi 7 tangkai. 7 tangkai tumbuh 100 benih lagi. Jadi diberikan rumus 1 dikali 7 tangkai dikali 100 lagi. 1 kali 7, 7 kali 100 berapa? 700. Muncullah rumus infak. Kalau infak 1 maka nilainya di sisi Allah 700 kebaikan. Infak 1000 nilainya 700.000. Antum bacanya baru setengah ayat. Lihat ayatnya sempurnakan. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan tanpa batas bagi orang yang tak pernah berhitung. Jadi kalau antum gak berhitung, Allah berikan tanpa hitungan. Antum berhitung, Allah berikan sesuai hitungan. Siapa yang dikehendaki Allah? Liman yasha, yang dikehendaki Allah. Siapa yang dikehendaki? Yang tidak pernah berhitung. Makanya yudha'ifunya menggunakan alif. Yudha, bukan pakai tasydid. Ada dha'afa yudha'ifu tad'ifan, ada dha'afa yudha'ifu mudha'afatan. Kalau pakai tasydid masih kelihatan. Ba'id as-sa'ah anni. Tolong jauhkan jam itu dari saya. Ba'id pakai tasydid. Artinya jauhkan, saya masih bisa lihat. Tapi kalau pakai alif, ba'id. Ba'id as-sa'ah anni pakai alif, ba'id. Maksudnya jauhkan sejauh-jauhnya. Saya nggak pengen lihat lagi. Bukankah Anda baca doa iftitah dalam salat menggunakan Allahumma ba'id baini? Pakai alif kan? Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, mohon jauhkan saya dengan dosa-dosa yang saya perbuat sebelum saya salat ini, ya Allah. Sejauh-jauhnya saya nggak pengen lihat lagi sampai kiamat. Jangan tampakkan pada saya. Karena saat di akhirat nanti sekecil apapun akan ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair ditampakkan, syarr ditampakkan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yara, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara. Yang buruk ditampakkan. Makanya saat di dunia kita minta pada Allah, jauhkan dari saya, ya Allah, saya enggak pengen lihat sampai akhirat. Kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Sebagaimana engkau telah jauhkan antara timur dengan barat yang tidak pernah bertemu. Timur enggak pernah ketemu dengan barat saking jauhnya. Saya enggak pernah ingin bertemu dengan dosa saya sampai di akhirat saking jauhnya. Tolong jangan tampakkan. Setiap yang menggunakan alif panjang pengganti tasydid artinya tanpa batas sebanyak-banyaknya. Pahala dhaif menggunakan alif bukan tasydid. Artinya Allah akan berikan pahala tanpa batas pada orang infak yang tidak pernah berhitung. Tumben kok cuma 1000, lebih baik 1000 tidak berhitung daripada 100.000 ikut ngitung. Masya Allah. Emang kalau 1000 dapat berapa? Tanpa batas. Tuh ngitung. Misal gitu ya. Baik. Sudah. Tadi berapa? Terserah Allah mau berapa pun. Cie. Masya Allah, biarin aja. Terserah mau cie urusan kamu. Urusan saya dengan Allah. Tanpa batas. Ini kalau antum bacanya menggunakan hitungan antum saja, maka alif lam mim cuma 30 batasnya. Antum baca pakai ilmu dengan ayat tadi dan baca dengan ilmu lughahnya, Masya Allah, antum akan dapatkan tanpa batasan. Kalau nggak percaya, lihat di akhirat nanti. Bacakan. Jadi teman-teman sekalian, antum kemuliaan ahli Quran ketika baca Quran beda dengan pembaca. Kalau pembaca Luqman itu cuma sekali baca. Dzalikal kitabu la raiba fi, dzalikal kitabu la raiba fi, hudal lil muttaqin. Pembaca selesai ayat 3, menghafal tidak.
ذلك الكتاب ذلك الكتاب ذلك الكتاب لا ريب فيه لا ريب فيه لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين هدى للمتقين هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Berapa huruf diulang-ulang? Berapa pahalanya? Dan hebatnya, nggak ada penghafal Quran cuman baca satu huruf, nggak ada. Silahkan cek, tidak ada satupun penghafal Quran hanya menghafal Quran satu huruf. Surah 68 Al-Qalam, Masya Allah. Nun, lumayan sudah dulu. Masya Allah, nggak ada. Silahkan, berapa banyak pahala dikumpulkan? Berapa banyak pahala dikumpulkan? Nah, manhaj ini mesti antum pakai ketika menghafal Quran. Kadang-kadang ada orang yang dikehendaki oleh Allah untuk memperbanyak pahala dulu sebelum memperbanyak ayat. Ada yang dijadikan 3 menit hafal 30 ayat. Ini sudah 30 hari, 3 ayat gak hafal-hafal. Ulang. Nah, cara berpikirnya jangan menyimpulkan antum lemah. Mungkin antum masuk golongan yang kedua. Hei fulan, saya jadikan dia 30 ayat hafal dalam 3 menit karena memang dosanya tipis, pahalanya banyak. Maka dia jadikan saya cepat hafal supaya dia bisa praktekkan dan dia gunakan untuk dalam sholatnya atau imami pada yang lainnya. Antum nih baru menghafal hari ini, baru 22 ayat. Kemarin kemana aja? Baru 3 ayat, baru 2 ayat. Saya ingin berikan pahala lebih dulu untuk kamu. Ayo dapatkan pahala, dapatkan pahala. Mudah bagi saya menanamkan Quran sepenuhnya setelah kamu dapatkan yang ini. Begitu Anda dapatkan 1 ayat ini tiba-tiba 10 ayat cuma 1 menit. Bisa terjadi. Jadi kalau antum mendapatkan kesulitan dalam hafalan, bukan karena antum kurang kuat menghafal. Boleh jadi cara berpikirnya Allah ingin berikan pahala lebih untuk antum. Kita tidak tahu teman-teman wafat dalam keadaan apa. Mungkin besok akan wafat, mungkin lusa akan wafat. Apakah bisa menghafalkan Quran dalam sehari? Allah inginkan pahala untuk antum, antum hanya inginkan gelar hafid. Saya sering katakan pada antum, kalau mau jadi hafid, gak usah ngapalin Quran, rubah nama Hafid. Luqman, Hafid. Ayo, yang perempuan Hafidzah, gampang. Tapi kalau ingin Quran, gak usah mikirin yang lain. Hafid, buang dulu. Ini buang dulu, sertifikat buang dulu. Yang penting Allah ridha dengan hafalan saya. Bismillah, hafalkan. Yakin, mandak yakinkan. Tapi Ustaz, saya kan terbata-bata. Mau terbata-bata, mau terbatu-batu, terkeramik-keramik, gak ada masalah. Lihat hadisnya. Ayat hadis nomor 2920-nya. Walladzi yatata'ta wa huwa syaqqun 'alaihi falahu ajran. Dan siapa yang berusaha membacakannya, terbata-bata dia memulainya, bahkan berat bacaannya. Orang dzalikal kitab, dia dzalikal kitabul la raiba fi dzalik, masyaallah, falahu ajran. Dia dapat 2 kali pahala orang yang lancar. 2 kali. Alif lam mim yang lancar 3 huruf 30, hitungan biasa. Dia yang tidak lancar 2 kali lipat. Berapa dapatnya? Masya Allah. Kalau gitu Ustaz, boleh nggak saya nggak lancar aja? Masya Allah, bukan, itu motivasi. Tambah. Karena yang sudah lancar, walaupun dia dapat sekali dari yang tidak lancar, tapi dia ma'asyafaratil kiramil bararah. Teruskan hadisnya. Dia akan selalu disertai oleh malaikat termulia yang menyertai aktivitasnya. Jalan sertai malaikat, makan sertai malaikat, sedih sertai, dan ada kemuliaan dalam hidupnya. Tenang. Karena kalau malaikat sudah turun, itu nggak ada kesedihan, nggak ada kegundahan. Thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Hidupnya tuh tenang, nyaman, saling senyum. Hadir dalam jiwanya, Qurannya datang. Tuh, saking kagetnya. Malaikat. Hari ini, antum yakinkan pada diri antum, bismillah saya niatkan. Kapan lagi? Antum tuh kan nggak tahu usia kapan. Kapan batasannya? Besok bisa meninggal, lusa bisa meninggal, malam ini bisa wafat. Masa meninggal nggak ada 1 ayat yang di bawah? Saya sarankan pada antum, walaupun sehari cuma 1 ayat, dan biasakan lekat dengan Al-Quran, sehingga ketika Allah ambil kapan saja, kita lekat dengan Al-Quran. Mudah-mudahan hafal mungkin belum, tapi Quran jadi syafaat dalam kehidupan kita. Begitu kembali pada Allah, Quran yang menjadi saksi di hadapan kita. Ya Rab, mohon jangan habiskan jasadnya. Saya bersaksi bahwa dia tengah diwafatkan dalam keadaan menghafal saya. Ya Rab,
mohon haramkan neraka untuk menyentuh kulitnya. Saya bersaksi ketika dia wafat sedang memegang mushaf untuk menghafalkan diriku. Untuk menghafalkanku. Teman-teman, Quran bukan makhluk, Quran firman Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling indah yang bisa kita hadirkan dalam kehidupan. Ini manhaj pertama yang bisa kita dapatkan. Insya Allah Kamis depan saya turunkan lagi yang keduanya, bahkan mungkin ketiganya. Dengan itu semua insya Allah kita menuju hari Al-Quran dan kita coba bagikan mushaf At-Taisir di pertemuan berikutnya. Jadi nanti yang bergabung di pertemuan yang akan datang, kita nanti coba batasi dulu satu keluarga satu ya. Tapi kita pisahkan dulu untuk teman-teman pewakaf ya sebagian. Jadi yang mewakafkan, yang kemarin ikut berwakaf, insya Allah kami sudah pisahkan. Nanti kami akan sampaikan, mudah-mudahan bisa digunakan di keluarganya masing-masing. Juga yang lainnya bukan berarti barangkali tidak berwakaf, tapi saya yakin ada keinginan kesempatan, cuman barangkali sudah terpenuhi. Nanti kita buka lagi untuk buku sekaligus dengan mushafnya. Kita berharap ada 100.000. Jadi begitu orang pegang, baca untuk dapat pula pahalanya di situ insya Allah. Baik teman-teman sekalian, dan itu mohon ya, mushafnya tidak diperjualbelikan. Itu hanya ikhtiar kita untuk mendekat pada Allah. Kita juga bisa menghafal Quran dan ada pahala dalam setiap hurufnya insya Allah ya. Insya Allah waktunya kapan? Kamis baca rasa masih buka kelas Quran. Ada kelas solusi Al-Quran. Insya Allah spotnya sudah kita sambungkan. Nanti titiknya sedang kita data. Jadi nanti antum lihat yang paling dekat. Jakarta nanti insya Allah ada tempatnya. Ya, Medan ada, Pontianak ada, beberapa ada. Jadi kita sambungkan spotnya. Jadi nanti di situ ada kelas-kelas. Antum profesinya apa? Kalau pebisnis nanti bisa masuk kelas bisnis. Kalau dokter masuk kelas dokter. Dokternya apa juga? Nanti kita turunkan ayat-ayatnya. Antum misalnya dokter mata, dokter gigi. Nanti ini ayatnya tentang mata, tentang gigi. Analisis hadisnya ini. Dulu yang sudah pernah jadi dokter dalam Islam ini. Bukunya ini, kitabnya ini, turunannya ini. Seperti ini gambarannya. Maka kedokteran modernnya seperti apa kita padukan. Nanti kalau untuk tesnya, pekan depan doakan saja. Mudah-mudahan saya bisa kontak ya kerabat kami. Dia ahli juga dari saraf sampai ke otak. Nanti kita coba bedah termasuk bagaimana komposisi otak yang LGBT itu. Ya seperti apa gambarannya. Ya apakah itu penyimpangan atau fitrah atau macam-macam. Ya dan sebagainya. Jadi supaya bisa paham. Ada pencerahan Quran ada, hadisnya ada. Jelas ya? Taib. Itu yang bisa kami sampaikan untuk hari ini. Terakhir, bagian ketiga seperti saya sampaikan, mohon dengan segala kerendahan hati kepada seluruhnya, saya meminta masukan-masukan positif dari teman-teman sekalian. Antum gak usah tuliskan kelebihan-kelebihan. Itu bukan punya saya. Min fadlillah, semua dari Allah Subhanahu wa taala. Saya cuma ingin tahu sifat manusiawi saya yang kurang itu apa, sehingga itu bisa baik di sini. Saya akan baca pelan-pelan. Dan ketika menemukan hal yang memang salah, saya bisa tangisi itu. Saya mohon kepada Allah untuk bisa dihilangkan dalam kehidupan, sehingga ketika wafat, barangkali saya bisa menyelesaikan hal-hal yang dianggap kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu bagian pertama. Tapi saya tegaskan pada Anda semua, saya tidak akan pernah merespon hal-hal yang sifatnya, maaf ya, terlibat tidak di media sosial. Itu sampai kiamat kurang 2 hari pun jangan berharap saya merespon. Ya, saya cuman kadang-kadang saya masuk ikuti hanya ingin tahu saja siapa saja akun-akun dimaksudkan. Saya sudah mengikuti itu semua dan saya lihat, tapi saya tidak berminat untuk merespon, hanya buang-buang energi. Ya, tapi saya selalu baca polanya seperti ini. Kalau setiap kita ada momentum untuk bersatu dan kembali membangkitkan giroh umat untuk mendekat pada tuntunan Al-Quran dan Sunnah dan bersatu dalam kebaikan, itu selalu pasti itu. Dan saya sudah dapat polanya. Dan saya sudah dapat akun-akunnya, paham, dan itu aja yang muncul. Sekarang banyak yang baru-baru, alhamdulillah ada muncul supaya masyarakat bisa tahu. Tapi saya tidak tertarik untuk berdebat dengan itu semua. Di polanya selalu sama, video saya akan dipotong dulu persis seperti episode pertama. Ya, ini kan sequelnya muncul sekarang ya. Jadi selalu ini tampilkan dulu video potongannya begini. Nanti ada yang post, begitu post nanti akunnya hilang, anonim, selesai. Jadi kadang-kadang setnya hilang. Setelah itu nanti ada bagian yang komentari pakai dalil, nyebarkan dulu dalil, cuman mengomentari pada yang terpotong, kasihan. Di kisahnya tidak tuntas. Tidak tuntas, karena tidak tuntas pemahaman, jadi bias akhirnya. Saya kadang-kadang suka sedih, di situ kadang saya merasa sedih. Ya, di situ melihat ini ngomentari serius-serius, cuman ngomentari yang salah. Dan celakanya ketika diundang nggak datang, itu aja masalahnya. Ya, jadi saya sih nggak ada masalah, Anda silakan aja dosa-dosa Anda gitu kan. Baik, antum yang tahu yang hadir, antum nggak akan ada masalah. Yang ada masalah itu selalu dua, melihat tidak tuntas, terserah mau kuotanya habis, mau macam-macam, atau yang kedua memang niatnya begitu, pekerjaannya itu. Ya, yang ketiga nanti kalau sudah ada yang pakai dalil, ada bagian yang meributkan.
ribut ini, viral itu. Yang jadi persoalan kadang-kadang teman-teman sekalian, dan ini kadang menghilang jadi kebiasaan. Itu buruk. Jadi saya berikan nasihat pada semuanya, kita nggak usah ikut-ikutan. Dan antum juga jangan angkat, karena pekerjaan itu memang dimaksudkan supaya viral rame. Kalau sudah rame, maaf, penulis dusta, penyebar dusta, itu sama hukumnya, sama-sama pendusta. Daripada antum ributkan yang seperti itu, nggak ada manfaatnya, tinggalkan. Antum yakin dengan apa yang kami sampaikan, silahkan ikuti. Tidak yakin, gampang, tinggalkan saya, ambil ustadz lain. Selesai. Daripada antum ribut pada hal yang tidak penting, ini nasihat saya. Kalau saya nggak dirugikan, antum yang rugi. Coba, antum belum benar, sudah mikirin orang lain. Kalau kita mau diskusi teman-teman, masalah tentang dakwah, tentang ini itu, alhamdulillah, insya Allah, saya dididik dari kecil dalam nuansa dakwah. Dan saya kenal, insya Allah, tokoh-tokoh dakwah ini dari Salafi, dari Ustaz Abdul Qadir Jawa, saya kenal beliau itu. Saya tahu betul perjuangan dakwahnya, saya ngerti, bahkan yang ngasih kesempatan keluarnya, memberikan kemudian kesempatan berdakwah di masjid pertama kali, saya tahu orangnya. Dai-dai Salafi saya tahu, saya punya data-datanya dari sejak saya kecil. Siapa yang keluar Salafi dulu, bukan yang zaman now, ya? Itu yang maaf, betul, ke Kalimantan, ke pedalaman itu ada. Karena datangnya ke rumah kami. Sebagian kami yang takyin doanya itu. Tapi kami tidak suka membuka hal yang tidak penting dalam kehidupan. Kita tahulah, kalau yang sepuh-sepuh itu kita paham. Makanya kalau datang ke sini silaturahim, yang datang itu alhamdulillah ngerti. Begitu pulang, paham, begini. Ujungnya makan nasi goreng sama-sama. Senyum dan gak komentar lagi. Ya, kami punya, kalau mau kami ada videonya, ada kameranya, ada CCTV-nya ada. Cuman saya tutup semua itu. Satu, supaya untuk maslahat. Kedua, supaya tidak ada gejolak. Ketiga, supaya antum gak antipati. Sebab kalau orang sudah antipati akan lupa dengan kebaikan-kebaikannya. Saya sering sampaikan pada antum, sekalipun ada orang pernah menahdir saya, punya kebaikan jangan tinggalkan kebaikannya. Cukup tinggalkan keburukannya, kebaikannya ambil. Antum gak suka saya, terserah. Tidak harus semua suka pada saya. Saya tidak mengharap disukai antum, karena saya sudah ada yang menyukai. Istri saya suka saya, anak saya suka saya. Saya gak peduli manusia tidak suka dengan saya. Yang penting Allah ridho dengan saya. Paham ya? Jadi itu manhaj kita. Ambil yang ada manfaat, tidak ada manfaat, antum tinggalkan. Ya, tidak suka antum tinggalkan. Ini kan yang aneh, tidak suka ribut dan nyaksikan lagi. Lihat sampai akhir, terus dibikin tidak suka, aneh antum. Ya, jelas ya? Alhamdulillah. Jadi kalau sudah disampaikan, kalau ada yang seperti itu, sudah cukup tinggalkan saja. Sampaikan, antum terlambat ya, gitu. Udah tutup, tinggalkan, nggak perlu diungkit lagi. Jelas sampai sini? Taib. Alhamdulillah. Tahun mana? Baik ya, baik, tidak kelihatan. Tidak kelihatan, masya Allah, alhamdulillah ya. Baik, itu luar biasa. Saking halusnya tidak kelihatan ya, luar biasa. Tapi sebelum maghrib sudah parkir katanya di sini ya. Tip. Yang kedua, saya undang kita mendengar kalimat senak dari Profesor Munadil. Saya nanti panggil senak, kita minta 5 menit beliau menyampaikan. Alhamdulillah beliau datang dengan informasi yang sangat baik. Terakhir saya jeda Isya itu sampaikan lagi ke beliau, insya Allah tokoh dunia yang jadi dan insya Allah inisial yang untuk meneruskan kuliahnya ya. Kita coba undang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadhal ma'ana. Bismillah. طيب إن شاء الله الإخوة الكرام teman-teman sekalian, alhamdulillah tashrafna bihudhur najm min nujumi alam al-islami. Kita kedatangan sinar-sinar terang dari gemintang-gemintang ulama kita di level dunia tentunya. Fa huwa ma'akum al-ustadz al-fadil al-murabbi al-doktor Munadil al-Maghribi. Ya, di hadapan kita seperti antum pernah lihat di kesempatan yang lalu, di beliau itu fleksibel ya, kadang pakai jubah, kadang-kadang pakai jas ya. Alhamdulillah Ustaz Profesor Dr. Munadil hadir di hadapan kita. Wa kama adatuna insyaallah, sebagaimana kebiasaan kita,
wa kullama ya'ti najm min nujumil alamin al-islam minal ulama, setiap datang bintang gemintang ulama, kita harapkan satushriku hadhihi an-najmu ilaina, bisa ya alim ulama ini memancarkan cahaya keilmuannya pada kita semua, fa natasharrafu bi hadanihi wa nastansahu minhu insyaallah. Kita sangat terhormat dengan kedatangan beliau dan kita bisa memohonkan nasihat-nasihat untuk kita semua. Wa hatta ana syakhsiyan fa atlub yani bi khalis syukri wa takdir an-nasiha at-tayyibah kay nastati an nuzawwida anfusana bi taqwana amama rabbina insyaallah. Kita minta nasihat-nasihat yang terbaik supaya kita bisa menambah bekal ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa fil nihaya insyaallah wa huwa sayushajji'una aidan bi ihdari al-alim min al-ulama al-muslimin. فأيضا تحدثنا قبيل الإنشاء بأننا سوف ننسق برنامج خاص للدعاة المسلمين الإندونيسيين كي يعني يزودوا أنفسهم ومهاراتهم ورصيدهم اللغوي العربية طبعا مباشرة إن شاء الله وخاصة في المغرب. Ya, kita juga sudah berkomunikasi kalau memungkinkan kita buat daurah untuk duat-duat kita supaya paling minimal ngambil kursus bahasa dan ulumul Quran setelah Qurannya langsung dari Maroko atau sekitarannya insyaallah. Nasma' min fadilatul Ustaz Dr. Munadil falyatafaddal mashkuran. Dari nasihat ada 5 دقائق 10 دقائق. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu al-atamman akmalani ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أولا أحييكم أحبائي إخواني أخواتي أحييكم بتحية الإسلام الخالدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang saya cintai, saudara-saudariku, setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menyampaikan pada saudara-saudariku yang sangat saya cintai, saya mengucapkan salam terbaik yang kekal abadi sampai kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala yang telah kita jawab bersama. أولا أنا شخصيا أهنئكم أن يكون بينكم شاب أنا أحبه كثيرا وهو من الدعاة الأفاضل الذي سيكون له دور، وكان طبعا له دور، سيكون دور كبير في إنعاش الأمة الإسلامية وفي كذلك في تربية أبنائنا في ضمن التعاليم الإسلامية الخالدة وضمن تربية سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. Pertama saya ingin sampaikan kabar bahagia bahwa di tengah-tengah Anda sekalian sekarang telah hadir banyak dai-dai muda yang juga ilmunya cukup baik dan sebagainya. Ini pertanda insya Allah bagi kita semua. Mudah-mudahan dengan hadirnya para dai itu bisa memberikan bekal lebih kebaikan untuk kita semua dan meningkatkan nilai keislaman kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. أنا طبعا وجودي أو شخصيا وجودي هنا أنا أتعلم منكم الأخلاق وأتعلم منكم الصبر وأتعلم منكم كذلك هذا الحشد الكبير من الشباب والشابات يصبرن على تعلم العلم، فهذا ما أريد أن أتعلم أنا شخصيا منكم. Saya sebetulnya datang ke sini bukan untuk mengajar, tapi saya ingin belajar sebetulnya. Belajar dari Anda semua, belajar tentang akhlak Anda yang mulia, belajar tentang kesabaran, khususnya kesabaran dalam menuntut ilmu. Bagaimana Anda begitu bersabar untuk belajar, untuk menggali ilmu pengetahuan. Itu yang saya inginkan kehadiran saya di sini. فأبشروا أنتم الآن تمثلون قيم الإسلام التي سنها الرسول عليه الصلاة والسلام. ما اجتمع قوم أو ما معنى الحديث ما اجتمع قوم في دار يذكرون الله إلا وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيهم من عنده. فأنتم الذين الآن تجسدون هذا الحديث النبوي الشريف. Saya ingin berikan kabar gembira kepada Anda bahwa Anda yang hadir pada saat ini, saya punya keyakinan bahwa Anda lah model terbaik dari hadis Nabi SAW tentang kebangkitan Islam, tentang kemuliaan Islam. Ketika Nabi menyampaikan dalam hadis riwayat Muslim, hadis 2010, Nabi menyampaikan majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi, ya, tidaklah berkumpul orang-orang di satu rumah tempat rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna fi kitaballah wa yatadarasunahu fi ma bainahum. Mereka di situ bukan hanya melakukan hal yang tidak bermanfaat, tapi mereka berkumpul belajar kitabullah, mendiskusikan di antara sama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah.
kecuali diberikan 4 kemuliaan, Allah akan turunkan rahmat bagi mereka. Kedua, diberikan ketenangan pada mereka. Ketiga, malaikat menyertai perkumpulan mereka. Dan keempat, disanjung-sanjung oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi makhluk yang ada di sekitarannya. Maka andalah, saya berikan kabar gembira, andalah yang dimaksud hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. يعني وأنا أخذ نصائح فقط في 3 نصائح ثم أختم. أنا كما دائما يسألوني الكثير من طلاب أندونيسيا ومن شباب أندونيسيا كيف نتعلم اللغة العربية أستاذ؟ نريد أن نتعلم اللغة العربية لأن لغة القرآن الكريم، لأن لغة كذا كذا. فأقول لهم ما دمتم أنكم تحبون رسول الله، ما دمتم أنكم تحبون القرآن الكريم، فهذا طريقين أساسيين أو أنهما ستصلان إن شاء الله سيوصلانكم إلى تعليم اللغة العربية بحبكم لرسول الله، بحبكم للقرآن الكريم. اللغة العربية ستتعلمونها إن شاء الله، ونحن معكم هنا إن شاء الله حتى تتعلموا اللغة العربية. Masya Allah. Baik, saya hanya punya 3 poin bagi Anda semua supaya cepat bisa saya tutup dan Anda juga bisa istirahat dengan baik. Pertama, sering saya ditanya oleh murid-murid kami dari Indonesia, laki-laki, perempuan, tentang bagaimana supaya bisa cepat menguasai bahasa Arab. Maka saya berikan nasihat pertama pada Anda, cukuplah Anda mencintai Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ketika Anda mencintai Al-Quran, mencintai Islam, membaca cepatannya, dengan baik. Ketika Anda paham Quran, mengerti hadis, maka Anda akan cepat terbantu untuk belajar bahasa Arab dengan baik. Ya, saya tidak ingin menambahkan kalimat beliau, tapi saya ingin memberikan informasi. Sudah ada penelitian bahwa orang yang bisa menghafal Quran, mengetahui Quran itu punya 50.000 kosakata dalam bahasa Arab terbaik. Kemudian informasi yang meluangkan waktu, ya, tapi syarat yang kedua, Anda belajar bahasa Arab, Anda pun harus mengajarkan saya bahasa Indonesia. Karena bagaimana saya mengajarkan bahasa Arab kalau saya pun tidak mengerti bahasa Anda tidak mengerti bahasa saya. Saya akan bersabar untuk belajar bahasa Indonesia walaupun sedikit-sedikit. Baik. وأنا كما قلت لحبيبي الغالي، قلت له قبل أن أدخل إلى هذه القاعة الفيحاء، قلت له أنا مستعد أن أضحي بمنصبي في المغرب لأعلم وهذا سيكون لي يعني قدد ولو أقل من Karib kami yang dimaksudkan dengan kami pribadi. Jika memang antum ingin belajar, saya akan luangkan waktu sepenuhnya supaya bisa mengajari antum bahasa Arab, ilmu-ilmu Al-Quran, dan saya akan berkoordinasi dengan kami juga dengan beberapa ulama yang lain supaya kita bisa luangkan waktu, tempat, dan hal-hal terkait untuk memudahkan antum belajar. Satu hal yang paling saya takutkan, kata beliau, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah bertanya, maka mohon maaf, tanggung jawab saya tidak bisa ditunaikan dengan baik. Maka mohonlah jadi disaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jika kelak beliau ditanya di hadapan Allah, kita bersaksi di hadapan Allah bahwa beliau pernah di sini, beliau pernah luangkan waktunya, dan beliau ikhlas mengajarkan kita semua. الحلقات الربانية التي يديرها هذا العالم الجليل، التزموا
وإن شاء الله سيكون لكم المستقبل والمستقبل المسلمين إن شاء الله كره من كره. Bukan dari akhir pertemuan kita, saya ingin sampaikan tolong konsisten antum dengan majlis-majlis seperti ini. Komitmenlah dengan belajar untuk belajar dengan baik. Ikuti setiap majlis-majlis dan halaqah-halaqah yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan saya berikan kabar gembira kepada Anda semuanya. Insyaallah jika kita konsisten dengan pelajaran seperti ini, saling mendukung, saling menguatkan satu dengan yang lainnya, maka ini tanda-tanda kebangkitan Islam. Mau orang suka, mau orang tidak suka atau tidak ada kaitannya dengan Indonesia, Masya Allah, itu Indonesia, Kuwait. Taib. Alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, wa hiya kalimatun thayyibah insyaallah fa'ala wa mu'aththira liqulubina jami'an. Fa mulakhasul qaul, kesimpulannya adalah yang pertama, beliau memberikan nasihat kepada kita semua bahwa insyaallah ayo kita semangat belajar, mendekat pada Al-Qur'an, ikuti sunnah, insyaallah bahasa Arab terbantu dan beliau siap. Dan berita baiknya, insyaallah mulai bulan depan kami juga akan mengkoordinasikan kelas khusus untuk pembelajaran bahasa. Ini bisa variatif pengisi dari ulama-ulama. Jadi begitu datang saya penterjemah aja, ya. Jadi kita bisa mengambil faedah banyak, ambil manfaat, dan mudah-mudahan yang terakhir saya juga akan hadirkan kalangan profesionalis, ya, profesionalism yang profesional di bidang-bidang tertentu terkait dengan bahasan kita. Nanti ada expertnya. Misal saya terangkan tentang masalah ini sekaligus. Nanti kita turunkan ayatnya, hadisnya, dokter menjelaskan. Jelas ya? Paham sampai sini? Fahim tum? Masya Allah, luar Arabia. Baik. Fahim tum? Paham. Paham. Jalan tum? Baik. Bandung? Masya Allah. Tadi sudah siap katanya dari Bandung. Hunaka man ata min Bandung. Motorcycle hada. بالمنطقة تقريبا 20. Siapa itu? Man anta? Siapa itu? Anda Bandung? Bandung sini Bandung. Namanya Bandung ya? Masya Allah. Oh, Boni dari Bandung. Baik. Boleh pinjam mic-nya? Ada mic, Boni? Baik, bismillah. Teman-teman sekalian, Boni, ini sebenarnya ada juga dari Bandung yang lain, tapi kami dapat informasi. Baik, saudara kita, Boni, ini khusus malam ini membawa teman-temannya. Beliau di ya. Subhanahu wa ta'ala masih mau belajar. Beliau termasuk bergabung dengan kami di program PKU, Pendidikan Kadar Ulama, yang kelas untuk hari Sabtu dan Ahad. Ya, jadi datang تعلم الإسلام واللغة العربية وما إلى ذلك. هنا وعندنا فصل خاص هنا في جهة الأيسر. Tahu hanian enggak? Hani, nama antum Hani. Hanimoni atau Hani baik ya. Hanian, tidak ada bonian. Hanian. Hanian itu selamat. Ya, oh, Masya Allah, baik. Bonian itu artinya? Bonian apa sih? Tidak ada artinya. Baik. Baik teman-teman, yang kedua, insya Allah Boni akan memberikan gambaran kepada kita komunitas-komunitas yang ada secara singkat saja, barangkali 3 menit saya hitung dari sekarang. Insya Allah. Baik ya.
Nanti yang terakhir kita berikan hadiah khusus untuk Mas Boni. Silakan Mas Boni. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya bisa berkumpul bersama teman-teman yang mudah-mudahan senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maaf Mas Boni, awalnya, karena ini belum akhirnya. Awalnya, kan antum baru bicara. Iya. Awalnya, kalau akhirnya sudah selesai. Oh, akhirnya iya benar. Ulangi dari awal. Alhamdulillah. Bismillah. Awalnya saya mau mengucapkan syukur alhamdulillah bisa dipertemukan dengan teman-teman yang senantiasa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dari Bandung tadi jam 10 Ustaz. Alhamdulillah sekarang sampai di sini. Karena ada accident dulu, ada yang tabrakan tadi di jalan. Alhamdulillah ada yang tertinggal, masih ada yang tertinggal di jalan. Yang selamat sini sudah sampai, ada beberapa motor. Dan alhamdulillah saya juga membawa pesan dari teman-teman bikers di Kota Bandung, terutama dari, kalau dulu disebutnya 4 geng motor, kalau sekarang 4 klub motor. 4 klub motor besar di Indonesia, salah satunya di Bandung pusatnya. Itu ada XTC, ada Briges, ada GBR, ada Moonraker. Dan alhamdulillah hari ini saya mau menyampaikan berita bahagia. Mudah-mudahan Ustadz Adi berkenan untuk kemudian mengisi di sana, bertemu, sosialisasi program untuk ngajak para bikers kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena sekarang alhamdulillah XTC punya XTC Hijrah, GBR ada GBR Fisabilillah, Moonraker ada Moonraker Syariah. Alhamdulillah. Briges ada Briges Berzikir, Ustaz. Jadi kalau bahasanya Moonraker dulu waniannya wanian di jalan, Ustaz. Siapapun berani hajar, wanian, berani gitu. Kalau sekarang ke masjid wanian, baca Quran wanian gitu. Kadang kita ke masjid dulu, udah di masjid sholat kadang nundutan juga, Ustaz. Ngantuk juga kadang-kadang. Tapi alhamdulillah lihat semangat di biker di sana luar biasa. Dan alhamdulillah sudah menyebar di beberapa kota, yaitu di Bandung, di Sumedang, Tasikmalaya, dan di Garut. Mungkin saya sedikit saja, Ustaz, yang bisa saya sampaikan kepada mereka, sekedar memotivasi lah kalau dari Boni. Ustadz, bukan Boni makan. Terusannya gimana maksudnya? Klaksonnya, Pim, Assalamualaikum. Masya Allah. Kan itu, Ustaz, kadang kita dulu mikir, Ustaz, kalau dulu kita naik motor, kadang kita lebih nyunah, kadang-kadang kita mikirnya, Ustaz. Karena kadang kita kalau ketemu sama motor yang lain, kita saling nyapa, minimal klakson gitu. Kan kita saya. Oh iya saya dan teman-teman kalau ketemu son, kemudian kalau mogok kita ke pinggir saling ngebantu. Bahkan komunitas antar komunitas yang lain kadang kita gathering bareng, berbagi makanan, ada sama dimakan, tidak ada sama dicari. Ya alhamdulillah itu yang akhirnya ketika belajar, oh baik, Islam lebih hebat. Ada berapa orang yang hadir bersama kita? Alhamdulillah yang sekarang hadir ada juga Ustaz dari Serang Banten, bikers syariah dari Serang Banten, rekan saya ada di juga sini ya? hadir dari Serang, kemudian dari Tangerang, Ya? dari Karawang, dan dari Cikarang. Kalau dari Bandung total ada 4, 5, 6, 7 yang selamat. Ya. Kita juga sebagai perbandingan di sini suka olahraga, Bu, Pak, pagi samping sana ada pingpong. Pingpong syariah, bukan pingpong biasa. Syariah betul, begitu bismillah, gitu. Nah, terus kita nyemes, masuk alhamdulillah. Kena cemes astagfirullah. Begitu. Betul. Pernah ada security ikutan, ya begitu main bolanya nyangkut. La haula wala quwata illa billah. Pokoknya luar biasa ya. Tapi tidak semua kata syariah melekat dalam perbuatan kita. Jadi ada yang memang harus melekat namanya, ada yang hanya konsepnya cukup, tidak perlu dilabelkan seperti itu. Sehingga nanti bila ada label-label dimaksud, ketika ada yang salah, labelnya yang kena. Ya. Jadi ada yang konsepnya saja, ada yang memang labelnya mesti muncul untuk menegaskan konsepnya. Macam banknya bank syariah, koperasi syariah. Apa maksudnya? Untuk menegaskan sistem yang berlaku, sistem nilai keislaman. Tapi kalau kita ke masjid syariah, gak usah. Karena setiap masjid pasti punya nilai syariah. Paham tuh, Ustaz? Hakadha huwal makna ya. Jadi seperti itulah gambaran. Kita faham. Baik. Wa ata bil majmu'ah fa alhamdulillah. Albat nuqat ya. Baik, jadi 4 poin beliau pahami ya beberapa kalimat-kalimatnya. Terima kasih Buni. Kita teman-teman berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan perjalanan untuk ke tempat masing-masing, baik rombongan beliau yang dengan pakai motor ataupun dan lain-lainnya, dan
kita juga mohonkan mudah-mudahan yang tadi ada sedikit insiden di jalan, semoga Allah memberikan kemudahan, Amin. kesehatan kembali yang terbaik, dan insya Allah kita kapan saja, saya tidak perlu datang ke satu hal tertentu, silahkan saya undang kembali untuk bergabung. Siap. Kita ke Bandung, silahkan merapat ke Bandung. Siap. Kita ada tanggal 25 25 dan sampai tanggal 26 26. Siap ya. Antum mesti ada karena antum yang pertama maju ke sini. Tidak ada dosa antum. Ya. Baik, Siap. teman-teman sekalian. Jadi ini untuk motivasi kita semua, dan saya ucapkan terima kasih. Dan juga selain tadi kalau ada yang syariah, kita juga menginisiasi ojek soleh. Ya, ojek soleh juga hadir bersama kita. Itu yang nanti siap ya, pasukan terbaik untuk mengantarkan ke rumah masing-masing yang sekiranya bisa dijangkau oleh ojek. Ya, jadi kalau ke Bandung, mohon maaf nggak bisa pakai ojek ya, atau yang dari Serang dan sebagainya. Lingkaran kita insya Allah ada, dan itu tidak usah bayar. Cukup Anda dapatkan nanti, ada kartunya, serahkan nanti dari beliau akan serahkan ke panitia. Nanti panitia akan menukarnya insya Allah dengan ongkos terbaik yang mungkin bisa didapatkan. Ada ojek soleh di sini? Masya Allah. Baik, biasanya memang nggak pernah ada di ruangan Pak, standby-nya di luar. Ya, standby di luar, jadi begitu selesai langsung. Jadi agak aneh kalau ada yang di dalam ya. Baik, barangkali itu. Terima kasih. Dan insya Allah Mas Boni yang juga kita coba rekomendasikan untuk ikut berlanjut nanti ke Turki. Ya. Insya Allah. Mudah-mudahan Amin, nanti amin, kalau amin. lulus dari seleksinya kita doakan bisa mendapatkan yang terbaik. Amin. Demikian jumpa kita malam ini. Insya Allah Kamis depan kita bertemu dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lanjutkan pada hari-hari Al-Quran, dan kita akan bagikan mushaf At-Taisir. Semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.